Oke, selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua di acara seminar Five Things You Need to Know Before Taking Psychology Major by Tes Bakat Indonesia dan Sampurna University. Perkenalkan, nama saya Elis dan hari ini saya akan membantu untuk memandu acara. Nah, sebelum saya mulai ya untuk memulai acara hari ini, saya ingin tahu dong yang hadir di acara hari ini itu kebanyakan siapa sih? Apakah dari murid, ataukah dari guru, ataukah dari orang tua? Jadi boleh banget ya, silakan teman-teman dan Bapak Ibu tuliskan sekarang di kolom chat. Kalau misalnya murid, silakan tulis murid. Kalau misalnya orang tua, silakan tuliskan orang tua. Kalau misalnya guru, silakan tuliskan guru. Yuk, saya tunggu. Oh, ini ada Pak Darwin, orang tua. Oke, orang tua. Mahasiswa, murid, mahasiswa. Kebanyakan murid ya, selamat datang. Wah, ada yang dari Tangerang, Tanjung Pinang, ada guru, mahasiswa, ada yang dari Bandung, selamat datang. Oke, oh kebanyakan dari daerah Jakarta. Oke. Oke, terima kasih untuk responnya. Selamat datang. Oke, sebelum saya mulai, saya mau memperkenalkan terlebih dahulu nih secara singkat tentang Tes Bakat Indonesia dan juga Sampurna University. Oke, so buat teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin belum kenal sama Tes Bakat Indonesia ini adalah perusahaan yang sudah berdiri dari tahun 2014. Kami berbasis psikologi, jadi kami menyediakan layanan seperti tes minat bakat anak, tes penjurusan, hingga tes karir. Kemudian kami juga menyediakan program-program seperti seminar hari ini, workshop, training, kemudian ada yang baru yaitu team mentoring dan juga job shadowing. Nanti boleh banget dikepo-kepoin di Instagram Tes Bakat Indonesia. Nah, selama 9 tahun ya kami berdiri ini, kami sudah menerima beberapa penghargaan, mulai dari rekor muri untuk tes minat passionate kami, hingga yang terakhir di tahun 2021, kami menerima penghargaan Indonesia Best Choice Award for Education. Oke, nah bagi yang bertanya-tanya, kami ada di kota mana aja sih? Nah, kami sudah ada di 4 kota, yaitu di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Semarang. Boleh banget nih buat teman-teman yang nanti mungkin membutuhkan nih tes penjurusan, tes minat bakat, boleh di screen capture nih layar ini ya, biar nanti bisa langsung menghubungi. Oke, nah kemudian ini yang selanjutnya bagi teman-teman yang punya Instagram, saya yakin semuanya sudah pasti punya Instagram. Saya ingin mengajak untuk follow Instagram @tesbakatindonesia dan @sampurna university. Nah, bagi yang sudah follow Instagram yang kedua ini, kami sudah menyediakan hadiah nanti bakal saya share. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan Sampurna University melalui sebuah video. Welcome to Sampurna University, a fully licensed Indonesian university that delivers all of its programs in English and aligns with both national and international education standards. You can earn your U.S. degree at an affordable price with seamless transfer and flexible pathways, or earn a bachelor's degree in Indonesia. By working closely with key industry players and U.S. institutions like University of Arizona, Sampurna University prepares its graduates with applicable skills required by major employers. Recognizing that university graduates need more than just theory to compete globally, Sampurna University has outstanding faculty and state-of-the-art lab facilities that are the best equipped in Indonesia, where students apply what they learn. Sampurna University's multidisciplinary approach prepares its graduates to meet global challenges in the 21st century workforce and to become the future leaders of Indonesia. Oke, nah kemudian saya ingin mengundang nih perwakilan dari Sampurna University, yaitu Presiden of Sampurna University, Dr. Marshall Schott, ya untuk memberikan sambutan ya untuk kita semua. Let's welcome Dr. Marshall Schott to give the welcoming remarks. Thank you, Alice, and thanks for being with us today. I'm going to be really quick because you didn't join this to hear me. You want to talk to Eva from our psychology department and with Alice.
the most important thing I think to think about the university is that we're an American university in Indonesia. And so if you don't get anything else out of my opening remarks but that, then I've done a good job. All our programs are in English, U.S. curriculum. You're going to get a U.S. transcript every semester. And then you can even earn a U.S. degree. You don't have to leave Indonesia. And that's what really makes us different than every other school that, when you hear about these schools with international programs and all these other things, they're not really international. The international part's when you leave Indonesia and transfer overseas to finish up your degree or to take courses towards your degree. That's the international part of it. We're actually a U.S. university from day one. And so from day one, you're in a U.S. university with a U.S. curriculum. In terms of our psychology program, and I'll be brief here because I know you'll hear more about this later. We work with the University of Arizona so that you take the same curriculum that you take in the U.S. And what makes us different, and if you saw the video earlier from Arizona, you'll pick this up. There's a lot of emphasis on neurocognitive psychology and sort of the physiological and biological roots of human behavior. There's an emphasis on the brain itself and biologically, how does it affect the way people behave? We still do a lot of good old-fashioned social behavioral psychology, but you do get that angle that makes it pretty unique. Anyway, I'm going to stop there, and again, thanks, Alice, for being with us today. Really appreciate it, and hope you have a great session. And we'll talk to you soon. Thank you. Thank you, Dr. Marshall Shot for the welcoming remarks. Oke, kita akan lanjut ya. Seperti yang saya sudah mention sebelumnya, bahwa buat teman-teman yang sudah follow dua Instagram tadi, yaitu @bakat Indonesia dan Sampurna University, dari tim Sampurna University sudah menyediakan hadiah nih buat teman-teman, yaitu berupa voucher GrabFood. Jadi jangan lupa follow kedua akun tadi, kemudian silakan bagikan kesan dan pembelajaran yang teman-teman dapatkan melalui seminar ini, melalui Instagram Story, dan kemudian silakan tag dua akun di atas. Nanti kami akan informasikan pemenangnya melalui Instagram @tesbakatindonesia. Kemudian ada satu lagi yang spesial dari Tes Bakat Indonesia, yaitu kami sudah menyediakan hadiah untuk 3 penanya terbaik, yaitu tes minat passionate yang sudah saya sempat mention sebelumnya, telah mendapatkan penghargaan rekor muri. Jadi tes ini bisa membantu teman-teman nih, kalau misalnya masih galau, minat saya itu sebenarnya di bidang apa sih? Atau ingin konfirmasi, apakah sebenarnya memang minat saya tertinggi itu di bidang psikologi ya? Nah, boleh banget nih. Silakan nanti memberikan pertanyaan. Nanti kalau misalnya kami rasa adalah penanya terbaik, akan kami berikan tes minat passionate ini. Oke, ini nih yang ditunggu-tunggu ya. Pertama-tama akan saya perkenalkan speaker pertama kita hari ini, yaitu Bu Ellen Isabella, yang merupakan Head Psychologist dari Tes Bakat Indonesia. Beliau ini pernah menempuh pendidikan psikologi di Universitas Atmajaya dan sangat berpengalaman dalam memberikan konseling penjurusan, karir, dan klinis. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti ya untuk bertanya-tanya di kolom chat. Kemudian yang kedua, kami juga sudah mengundang nih special speaker, sudah expert banget ya di dunia psikologi, yaitu Bu Ade Iva Murti atau yang biasanya dipanggil Miss Iva ya. Beliau merupakan Head of Psychology Study Program dan merupakan dekan dari Faculty Arts on Science di Sampurna University. Nah, beliau ini menempuh pendidikan psikologi di Universitas Indonesia. Siapa nih yang nggak tahu ya Universitas Indonesia? Nah, pasti udah sangat expert banget. Oke, langsung saja saya sambut nih. Selamat pagi untuk Bu Ellen dan Bu Iva. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss Alice. Oke, ini saya slide dulu ya, biar pada bisa melihat wajah-wajah cantik dari Bu Ellen dan Bu Iva. Oke, sebelumnya saya ingin tahu nih, boleh nggak di-share dari Bu Iva dulu ya? Gimana sih ceritanya kok bisa masuk atau ingin belajar psikologi pada saat kuliah? Nih, alasannya kenapa nih Bu Iva?
Oke, terima kasih Alice Ya. dan selamat datang untuk semua peserta uh, seminar hari ini. Kalau ditanya kenapa belajar psikologi, sebenarnya saya memiliki landasan yang lebih dulu itu bukan psikologi. Nah, saya belajar yang pertama kali itu untuk S1 saya itu sosiologi. Oke. Tapi kemudian saya menyadari bahwa ini nanti akan sangat berguna dalam karir saya sebagai akademisi psikologi. Karena pandangan saya jadi sangat luas, tidak hanya berbicara tentang manusia. Jadi kenapa belajar psikologi? Karena ketika belajar sosiologi saya mendapatkan pandangan yang sangat luas tentang bagaimana masyarakat terbentuk dan apa yang ada di dalam masyarakat. Ternyata penjelasan itu tidak cukup. Nah, makanya saya kemudian S2 dan S3 saya belajar psikologi. Nah, saya sangat mensyukuri bahwa saya bukan psikolog, tapi saya adalah ilmuwan. Kenapa? Karena pandangan saya menjadi lebih komprehensif, karena tidak hanya belajar tentang manusia, saya belajar tentang masyarakat juga, tentang kelompok, tentang komunitas, yang itu ternyata sekarang, karena saya berasal dari psikologi sosial, yang itu ternyata menjadi komponen inti dan paling trendy dari psikologi sosial. Intinya kenapa mau belajar tentang psikologi? Karena saya ingin memahami manusia. Alasannya apa? Yang lain adalah pertama ingin memahami diri sendiri dulu. Begitu kamu belajar psikologi, kamu belajar memahami diri sendiri, baru bisa menolong orang lain. Memahami diri sendiri, jadi kemudian dari situ baru saya mendapatkan gambaran yang lengkap tentang seperti apa manusia. Nah, kalau kamu memang punya minat untuk memahami manusia dengan lebih mendalam dari aspek mentalnya, ya memang harus belajar psikologi, gitu ya. Dan setiap tempat, setiap universitas memiliki sudut pandang sendiri tentang fokus dari pembelajaran psikologinya, gitu kira-kira. Mungkin di sini seperti Miss Ellen career psychology ya Miss atau apa gitu. Nah, saya social psychology dan health psychology. Jadi teman-teman sekalian ya, apapun pilihannya sebenarnya adalah at first you have to know the real reason why you joining something or enroll in some university. Artinya apapun itu silahkan, tetapi Anda betul-betul yakin ini atau hal ini yang menjadi tujuan atau keinginan saya. Gitu. Kalau saya sih ditanya kenapa mau masuk psikologi, ya itu jawabannya. I just want to understand myself, diri saya sendiri, dan orang lain, dan masyarakat. Gitu aja, Alice. Oke, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Menarik banget ya. Biasanya kalau orang-orang ditanya kenapa mau masuk psikologi, oh karena saya pingin nanti bisa menangani orang stres atau depresi ya. Jarang-jarang ada yang cerita bahwa pingin memahami manusia ya. Kemudian tadi juga Bu Iva sempat mention ada psikologi sosial ya. Jadi biar teman-teman paham nih, kalau psikologi itu nggak tentang klinis atau kesehatan mental aja. Oke, kemudian yang kedua ya saya ingin tanya juga ke Bu Ellen, apa yang menjadi alasan Bu Ellen untuk memilih kuliah psikologi? Oke, baik. Nah, menarik ya tadi udah dengar Miss Iva punya kisah sendiri. Kalau saya juga sebenarnya berbeda gitu ya. Kalau saya sebenarnya kenapa sih mulai suka psikologi itu sebenarnya sudah dari waktu saya SMP gitu ya. Jadi waktu saya SMP memang saya dari kecil suka baca gitu ya. Jadi saya baca buku dan suatu hari ya saya lagi les nih kan, saya ke rumah guru les saya, terus dia punya buku gitu ya, bukunya tentang waktu itu saya ingat banget multiple intelligences gitu ya. Saya pinjam, saya baca gitu ya, itu non fiction ya untuk anak SMP baca buku begitu. Wah, saya tertarik sekali ya. Sejak itu saya suka baca lagi buku-buku baik yang fiction, non fiction ataupun bahkan yang kayak biografi tentang misalnya psikolog yang menanganin anak-anak misalnya berkebutuhan khusus dan sebagainya. Jadi waktu itu saya tertarik sih dengan
ya ranah-ranah psikologi, walaupun saya nggak terlalu paham sebenarnya psikologi itu apa ya untuk waktu saya SMP gitu. Nah, suatu hari waktu saya SMA itu saya ada ikut kayak sejenis psikotes lah gitu ya. Waktu saya ikut psikotes, ternyata dari hasil tesnya itu menyarankan saya untuk masuk jurusan psikologi gitu. Waktu itu saya juga masih belum ngerti ya, masih SMP ya. Apa sih jurusan psikologi? Nah, baru saya mulai cari tahu, oh ternyata memang sejalan dengan apa yang saya sukai selama ini. Cuma saya nggak tahu bahwa ini ranahnya ranah psikologi. Nah, setelah itu ya saya mulai banyak cari tahu, banyak baca lagi, banyak cari informasi, terus akhirnya waktu lulus SMA, saya pilih jurusan psikologi gitu dan saya jalanin. Kayak menarik sekali gitu ya bagi saya happy gitu ya sesuai dengan apa yang saya sukai gitu ya. Setelah itu saya juga lulus S1, saya langsung melanjutkan pendidikan S2 saya, mengambil jurusan profesi klinis dewasa gitu ya. Jadi psikologi klinis dewasa yang memang akan banyaknya biasanya menangani ya problem-problem psikologis dari ya orang dewasa gitu ya, mulai dari memang gangguan-gangguan mental ataupun yang memang sifatnya juga lebih ke mengenali diri ya, dan juga yang masih banyak lagi sih. Cuman memang kalau dari saya kemarin banyaknya berprakteknya biasanya umumnya di rumah sakit. Cuman memang selain itu saya juga cukup banyak mendalami bidang-bidang lain ya, selain dari psikologi klinis saya juga sempat ya sampai sekarang juga ya menyentuh area psikologi pendidikan, pernah sebentar ya nggak lama psikologi industri organisasi, tapi memang saya melihat bahwa minat saya itu lebih cenderungnya kalau nggak ke klinis ya ke pendidikan. Jadi dulu saya sempat praktek di rumah sakit juga gitu ya, kemudian juga sempat bekerja untuk ya pembuatan modul penelitian gitu ya, dan modul-modul untuk pendidikan anak dan remaja lah, remaja berkebutuhan khusus dan sebagainya. Jadi memang ruang lingkup saya sedikit, bukan sedikit sih sebenarnya, jauh ya berbeda dengan Miss Iva, tapi nanti mungkin teman-teman juga sama-sama bisa kenali bahwa dunia psikologi itu luas ya, sama-sama memang bertujuan untuk mendalami perilaku manusia, pola pikirnya manusia, tapi bisa diterapkan dalam banyak sekali aspek kehidupan. Ya, begitu sih kurang lebih, Miss Ali. Wah, menarik sekali nih. Jadi teman-teman udah pasti tahu ya, hari ini kita bakal belajar ya. Yang satu basicnya dari psikologi sosial, kalau yang Bu Ellen itu dari psikologi klinis. Yang merepet-repet ya Bu Ellen ya, sekarang ke psikologi pendidikan. Ya. Oke, nah setelah ini saya akan langsung nih mulai masuk ke pembahasan kita tentang 5 hal yang wajib diketahui sebelum masuk ke jurusan psikologi. Nah, untuk itu saya ingin mengundang nih teman-teman, kalau misalnya selama nanti pembahasan dari Bu Ellen dan Bu Iva, teman-teman ada pertanyaan, sebentar. Iya, maaf, ada sedikit gangguan. Oke, buat teman-teman yang nanti misalnya ada pertanyaan, boleh banget nanti dituliskan di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya berikan adalah, first question, bagaimana sih tren jurusan psikologi saat ini? Apakah benar bahwa saat ini tuh banyak sekali yang ingin masuk jurusan psikologi dan bercita-cita menjadi seorang psikolog? Oke, boleh nih mulai dari Bu Ellen untuk share. Oke, baik. Nah, memang ya kalau selama saya berpraktek ya, terutama karena saya cukup banyak berpraktek di bidang pendidikan dan pengarahan karir. Jadi memang saya ketemu dengan banyak klien dan juga di tes bakat Indonesia sendiri karena saya memang head of psychologist-nya. Jadi memang saya yang umumnya mengembangkan produk, terus melihat bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengarahan karir ini dan juga bekerja sama dengan banyak siswa-siswi, sekolah dan sebagainya. Memang dari tahun 2022 kemarin aja kita mengeteskan cukup banyak ya. Jadi kita sempat kerjasama dengan lebih dari 10.000 siswa dan itu kami juga melakukan biasanya ada namanya kita punya pendataan gitu ya. Jadi kita punya recap, kita punya pendataan dan memang jurusan yang paling diminati yang populer itu salah satu dari 5 tertingginya adalah psikologi.
gitu ya. Dan ini cukup konsisten. Kita lihat datanya juga dari sebelum 2022 ya, selama 3-4 tahun terakhir ini memang data paling tinggi jurusan yang diminati siswa-siswi adalah psikologi. Jadi memang banyak sekali orang yang sudah mulai terbuka terhadap dunia psikologi. Kalau mungkin dulu stigmanya adalah, oh orang yang ke psikolog itu kan orang yang namanya orang gila gitu ya, maaf kata ya. Tapi dulu orang berpikiran seperti itu, sehingga berpikiran bahwa ngapain sih jadi psikolog gitu ya. Ataupun psikolog itu kan di Indonesia terutama ya, kayaknya nggak ada yang akan mendatangi deh karena stigma satu dan lain hal. Tapi sekarang kesadaran orang-orang itu terhadap area-area kesehatan mental, terus stigma-stigma yang sudah berubah karena ada perubahan sosial budaya juga gitu ya, membuat orang semakin terbuka gitu bahwa oh memang jurusan psikologi atau bidang psikologi ini adalah bidang yang dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya, karena bukan hanya untuk orang-orang dengan tadi ya gangguan mental atau sebagainya gitu ya, tapi bisa dimanfaatkan oleh semua orang ya gitu. Dan sekarang kebutuhan karir psikolog juga banyak ya dibutuhkan di mana-mana karena contohnya kayak rumah sakit gitu ya sudah mewajibkan adanya profesi psikologi yang berkecimpung di dalamnya, sekolah gitu, perusahaan dan sebagainya gitu. Jadi memang kebutuhan karir psikologi yang semakin luas, semakin dibutuhkan juga, membuat pendidikan dan fasilitasnya juga semakin banyak dikembangkan gitu, sehingga orang-orang juga semakin banyak tahu oh dunia psikologi apa aja, pembelajarannya apa, karya-karyanya, terus inovasi-inovasi di bidang psikologi yang juga semakin terbuka, terus ketersediaan informasi yang banyak gitu ya, membantu dunia psikologi atau jurusan psikologi ini semakin dikenali oleh banyak orang dan akhirnya juga diminatin karena benar-benar bisa relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya, mau dari segi apapun itu psikologi bisa masuk. Seperti itu, Miss Alice. Menarik, menarik. Iya ya. Kalau tadi kan Bu Ellen sempat mention tentang kesehatan mental. Tapi memang benar sih, sebagai saya sebagai seseorang yang sangat aktif di sosial media ya, itu memang tertarik juga di dunia psikologi. Dan banyak banget tuh, apalagi pada saat pandemi ya Bu ya, itu banyak banget yang share hashtag-hashtag kayak kesehatan mental, love yourself, dan segala Betul. macam. Nah, kayaknya karena itu juga ya, jadi kayak tren psikologi itu akhirnya malah meningkat terus. Oke. Nah, yang kedua saya Benar, ingin benar. coba tanya dari perspektif Bu Iva nih. Kalau misalnya Bu Iva kan langsung ya dekan juga di Sampurna University. Apakah memang melihat tren jurusan psikologi ini meningkat seperti itu? Oke, terima kasih Alice. Saya akan bicara begini. Di Sampurna itu sebenarnya SK pendirian jurusan psikologi itu di Sampurna University itu sebenarnya sudah turun sejak 2022, tapi baru kemudian setelah persiapan dan sebagainya, tahun ini, fall 2023, kita mulai menjalankan kohort pertama dari mahasiswa baru jurusan psikologi atau prodi psikologi. Nah, itu kita to our surprise sebenarnya kita mendapatkan 17 mahasiswa. Ini sebenarnya di luar perkiraan kita karena kita membayangkan paling hanya berapa orang sih, hanya 5 orang atau 6 orang, tapi this is to our surprise, and terima kasih sekali untuk kali ini, terutama kepada Miss Nadia dan timnya tentu saja. Kenapa sekarang psikologi makin tren? Jadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau kita baca laporan terakhir dari American Psychological Association atau APA, kita melihat bahwa di Amerika pun jumlah mahasiswa yang mengambil prodi psikologi sebagai bachelor degree-nya itu makin hari makin meningkat. Nah, kalau kita melihat seperti ini, dan memang kalau datanya tadi dari Miss Ellen itu juga sudah memperlihatkan bahwa itu sangat meningkat, dan teman-teman di biro-biro seperti Miss Ellen ini itu ceritanya sama. Wah, Miss banyak sekali, wah Bu, Mbak banyak sekali ya, gitu ya Miss Ellen. Banyak sekali nih yang mau masuk psikologi gitu. Banyak sekali. Oke, ini jadi memang sebenarnya
psikologi menjadi sangat diminati. Kalau menurut APA, kalau menurut beberapa analisis ya, Alice, yang pertama itu orang semakin berminat untuk menjadikan masyarakat kita semakin sehat itu loh. Sehat itu apa ya? Sehat lahir batin dong ya, nggak cuma sehat fisiknya aja ya, Miss Ellen gitu loh. Sehat Benar. fisiknya aja tapi trauma. Ya. Sehat fisiknya aja tapi kemudian perlu disembuhkan OCD-nya dan sebagainya. Jadi intinya, karena orang tuh semakin peduli, betul sekali kalau Alice tadi bilang, iya ya zaman COVID itu naik banget ya hashtagnya kesehatan mental, benar gitu loh ya. Jadi pertama orang sangat menjadi semangat peduli, oh pokoknya masyarakat harus sehat, sehat lahir batin, fisiknya sehat, mentalnya juga sehat, nggak apa berkurang gangguan-gangguan anxiety dan sebagainya. Nah itu apa ekspertisnya Miss Ellen itu apa para clinician kan sangat tahu anxiety, depresi, obsessive compulsive behavior dan sebagainya seperti itu. Jadi itu satu. Dan kedua, tren apa yang sebenarnya sangat kuat juga di dalam psikologi di seluruh dunia selain kesehatan itu adalah hal-hal terkait dunia digital dan psikologi. Nah, jadi makanya kalau kita lihat sekarang ya, mungkin kalau ini teman-teman ini psikolog-psikolog lagi mengambil untuk S3 atau apa, pasti itu akan sangat banyak menemukan jurnal-jurnal yang membahas digital psychology, cyber psychology ya. Apalagi ya Miss Ellen yang seperti itulah ya. Jadi AI dan semua yang hubungannya antara pekerjaan kita sebagai akademisi, sebagai psikolog, sebagai clinician itu terkait dengan penggunaan AI, ChatGPT, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu sangat sangat kuat ya Alice, sehingga memang bisa mengawinkan gitu loh antara psikologi dan kemajuan digital teknologi. Jadi tadi kesehatan, kemudian itu apa namanya tadi, dan ketiga, nah ini justru arahnya ke klinis ya, gitu loh. Arahnya ke klinis. Jadi karena ketika kemarin tuh banyak apa tuh namanya COVID ya, Miss ya. COVID itu kan kita ini banget ya, Miss Ellen ya apa? Tekanan psikologis sangat berat ya. Benar-benar. Pasti banyak coba. Miss Ellen nemu nggak banyak kasus pas zaman COVID lumayan. apa coba? Apa Benar, yang terutama trauma ya? paling banyak Apalagi? ya kurang lebih kecemasan gitu ya, terutama dan itu mulai banyaknya saya dapat malah di anak muda gitu ya, karena tahun pas pandemi itu sempat dari HIMSI sendiri mengadakan ya Oktober kan bulan kesehatan mental sedunia gitu ya, dan itu ngadain banyak sekali kayak ya telecounseling gratis dan sebagainya gitu ya. Betul, dan saya dapat klien itu banyak anak-anak usia remaja ya, bahkan dari usia 11 tahun mereka daftar sendiri loh, sendiri karena ngelihat dari TikTok gitu ya, dan mereka daftar sendiri. Betul, mereka merasa butuh dan kasusnya lumayan beragam. Ada beberapa anxiety, bahkan sampai keinginan bunuh diri, self harm, itu banyak sekali. Nah, jadi itu Alice, yang seperti ini kita jadi ngobrol jadi TikTokan nih sama sama Miss Ellen. Ya itu, jadi tadi kesehatan mental dan fisik, kemudian tadi terkait dengan digital teknologi, dan yang terakhir itu ini pemulihan sebenarnya dari trauma, anxiety, depresi. Intinya adalah klinis gitu ya. Orang tuh pingin membawa lingkungannya, dirinya sendiri, bisa menolong lingkungannya, dirinya sendiri untuk sembuh dari trauma lah, dari anxiety lah, dari depresi. Kira-kira seperti itu, Alice, sehingga tidak heran ya Miss Ellen ya, banyak sekali dan membludak sekali sebenarnya minat buat masuk jurusan atau fakultas psikologi. Itu aja dari saya. Setuju.
Iya, memang menarik banget. Jadi memang orang-orang semakin aware ya bahwa kita itu harus mulai memperhatikan kesehatan mental dan semakin peduli ya dengan orang-orang di sekitar. Nggak kan cuma fisiknya aja yang sehat, tapi mentalnya juga harus dijaga. Itu poinnya. Betul. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Ini tadi tuh saya sempat udah dengar, kita kan udah dengar ya, kalau misalnya Bu Ellen tuh tadi belajarnya tentang psikologi klinis, kemudian dia bekerjanya merepet-repet ke psikologi pendidikan, oke? Kemudian dari Bu Iva ini di psikologi sosial. Kemudian sekarang bekerjanya sebagai seorang ya ada ilmuwan ya dan peneliti seperti itu. Nah, ini aja sudah banyak nih profesi-profesi lain. Jadi nggak cuma psikolog klinis aja. Nah, boleh nggak sih di-share ya dari Bu Ellen apa saja sih jenis-jenisnya profesi psikolog gitu, biar teman-teman itu semakin tahu gitu. Ya, baik. Ya memang psikologi itu banyak ya untuk spesialisasinya ya. Seperti kalau dokter itu kan ada ya dokter ahli penyakit dalam gitu ya, dokter mungkin dokter gigi dan sebagainya. Psikologi juga sama gitu ya. Jadi punya spesialisasi masing-masing yang membantu kita untuk bisa fokus mendalami satu bidang tertentu dan bisa membantu orang untuk di setiap bidangnya gitu ya. Nah, untuk psikologi itu tadi ya profesinya banyak, terutama kalau di luar negeri itu pilihannya lebih banyak lagi, tapi di Indonesia ini memang yang paling umum ada beberapa gitu ya. Nah, yang pertama seperti yang studi saya sendiri itu psikologi klinis dewasa. Nah, ini klinis dewasa tadi ya, Miss Iva juga udah sempat singgung-singgung bahwa memang kita banyak bekerja dengan ya kesehatan mental gitu ya. Jadi umumnya psikolog klinis ini adalah psikolog-psikolog yang kerjanya di rumah sakit jiwa gitu ya, walaupun ya nggak hanya di sana gitu ya, di mana aja bisa, bahkan di perusahaan juga banyak kok orang yang psikolog klinis ini membantu dengan kesehatan-kesehatan dari para karyawannya gitu. Nah, jadi kalau psikolog klinis ini ya umumnya mempelajari tentang kesehatan mental dari seseorang hingga pada gangguan-gangguan kesehatan mental dan juga pemberian intervensi atau biasanya yang disebut sebagai terapi gitu ya, memberi psikoterapi gitu ya agar seseorang itu bisa pulih ya dari kondisi mentalnya yang mungkin kurang stabil. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau klinis anak mirip ya dengan yang dewasa, lebih ke arah-arah yang kalau klinis namanya yang sudah sedikit ada gangguan lah seperti itu ya, atau dalam skala mild hingga berat juga ada gitu. Tapi memang kliennya berarti fokusnya lebih ke anak dan remaja gitu ya. Dan sekarang juga mungkin teman-teman sekalian gitu ya pasti banyak dengar bahwa anak-anak sekarang itu ada yang namanya gangguannya autistik ya, spektrum autistik gitu ya. Ada yang pernah dengar tentang ADHD gitu ya, ADHD gitu, gangguan hiperaktivitas, sensitivitas dan sebagainya gitu ya. Terus mungkin ya anak-anak dengan kesulitan belajar, kesulitan berbicara gitu ya, kesulitan motorik dan sebagainya. Nah, ini biasanya memang akan ditangani oleh psikolog klinis anak. Dan juga ada yang psikolog anak saja juga ada sih sebenarnya ya. Jadi lebih berfokus pada tumbuh kembangnya anak. Seharusnya anak kalau usia 2 tahun harusnya sudah pertumbuhan emosionalnya seperti apa, sosialnya seperti apa, intelijensinya seperti apa. Nah, itu biasanya kerjanya dengan psikolog anak. Nah, kemudian ada psikolog pendidikan juga ya, psikologi pendidikan tentunya berfokus pada bidang-bidang edukasi. Gimana sih membantu seseorang itu bisa belajar secara optimal gitu ya di sekolah, terus memilih bidang karir yang sesuai dengan potensi, minat, kepribadiannya. Jadi pokoknya semua yang biasanya dikerjakan untuk keperluan pendidikan dan pengarahan karir gitu ya. Nah, itu psikolog pendidikan. Terus ada juga namanya psikologi industri organisasi. Nah, nih kalau teman-teman sering dengar ya kalau di perusahaan-perusahaan di kantor itu ada yang biasanya bekerjanya di bidang HRD gitu ya, untuk training juga gitu ya, bidang training HRD ataupun krisis analisis ataupun pencegahan konflik dan perusahaan gitu ya. Nah, itu biasanya dikerjakan oleh seseorang yang punya keilmuan juga di bidang psikologi industri dan organisasi. Jadi, gimana sih caranya untuk sebuah perusahaan itu dari segi sumber daya manusianya itu bekerja secara optimal demi untuk
perusahaannya juga bisa berkembang dengan baik gitu ya. Juga mencegah tadi ya konfliknya kah, apa mencegah turunnya performa, mencegah adanya burnout ataupun gangguan kesehatan mental. Nah, itu biasanya di situ. Kemudian psikologi sosial. Nah, ini Miss Iva nih nanti yang mungkin bisa cerita lebih banyak lagi ya, tapi tentunya memang ini akan bekerja dengan ranah-ranah isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, ini mulai dari memang masyarakat kecil hingga nanti sampai pengubahan kebijakan, ini luas sekali juga ya, bisa terjadi di sini. Nanti enaknya sih Miss Iva bisa cerita pada nanti ketika Miss Iva ngobrol ya. Kemudian, nah ini psikologi forensik yang lumayan cukup baru ya kalau di Indonesia ya. Ini berhubungan dengan penegakan hukum biasanya. Jadi kalau seseorang itu mau didakwa terhadap suatu kejahatan, tindak kriminal atau apa gitu, ataupun saksi dan sebagainya, itu biasanya akan psikolog ini bisa berperan sebagai tenaga ahli ya, yang memberikan masukan-masukan ataupun persepsi terhadap kondisi psikologi seseorang itu, apakah memang seseorang ini punya sebuah gangguan psikologis kah, kecenderungan kepribadian tertentukah yang mungkin akan membantu orang ini lepas dari gugatan hukum atau justru mendapatkan hukuman dan sebagainya ya, luas sekali. Ataupun teman-teman kalau suka nonton film-film kriminal gitu ya, Lie to Me atau apa gitu ya, membaca bahasa tubuh seseorang, nah itu biasanya juga ya, walaupun tidak sedramatis yang ada di TV gitu ya, tapi kurang lebih cakupan pekerjaannya bisa seperti itu. Nah, tentunya masih banyak lagi profesi psikologi lainnya yang sekarang sudah mulai berkembang gitu ya. Tapi yang paling umum yang sekarang bisa kita temui adalah yang ini. Tapi banyak juga loh sekarang ada psikolog misalnya olahraga. Nah, itu juga cukup banyak diminatin ya, supaya orang-orang itu bisa tahu gini, oh kalau seorang atlet itu gimana sih dia performanya supaya optimal gitu ya, dan sebagainya. Juga ada psikolog yang suka meneliti-meneliti ya, psikolog eksperimental ya, research, psychometrician kalau suka matematika tuh teman-teman suka ngitung-ngitung gitu ya, bisa bikin alat ukur psikologi. Jadi nanti bisa cari tahu nih sebanyak-banyaknya. Seperti itu Miss Elis. Mungkin Miss Iva kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Ya, boleh banget dari Miss Iva, mungkin khususnya untuk yang psikologi sosial ya. Oke, saya akan share, tapi boleh saya mau share ini Oh, dulu. boleh, silakan Miss. Oke, ya. Oke ya. Saya coba ini karena mau share. Jadi yang akan saya share itu adalah graduate profile atau profil lulusan dari jurusan atau prodi psikologi Sampurna University. Nah, saya akan share. Jadi kalau nanti misalnya enroll di Psikologi Sampurna University, setelah lulus bisa jadi apa saja gitu ya. Nah, setelah lulus bisa jadi apa saja, itu bisa kita cek di graduate profilnya Sampurna University Psikologi atau Prodi Psikologi Sampurna University. Ini saya coba share ya. Ya, mudah-mudahan sudah terbaca. Sudah, Jadi, Miss. ya, oke, thank you. Graduate profiles-nya itu apa aja ya? Yang pertama itu adalah assistant of psychologist. Jadi ini teman-teman sekalian, para ini saya lihat ada banyak murid kelas 12 yang sedang mikir-mikir nanti mau masuk jurusan psikologi atau mau masuk apa. Nah, kalau nanti pilihannya adalah ingin masuk jurusan psikologi, Miss. Nah, oke. Kalau sudah lulus, apa yang bisa, terutama kalau dari Sampurna University, pertama itu graduate profile atau profil lulusan untuk menjadi assistant of psychologist. Jadi asistennya psikolog, karena belum menjadi psikolog, tapi baru menjadi asistennya. Nah, biasanya dengan menjadi assistant of psychologist saja sih itu udah bisa mengadministrasikan alat tes, sudah bisa tuh, sudah bisa melakukan observasi dan wawancara, sudah bisa juga misalnya melakukan tes-tes atau scoring dari tes-tes psikologi, pokoknya udah bisa sampai ke tahap memberikan konseling dan psikoedukasi. Jadi misalnya
Tapi Miss, aku nggak mau lanjut dulu, aku mau S1 aja, baru nanti aja lah beberapa tahun lagi baru nyambung, nggak apa-apa, tetap kamu bisa bergabung di berbagai organisasi, perusahaan, sekolah, dan sebagainya kalau kamu memang minatnya adalah menjadi asisten psikolog. Yang kedua adalah Human Potential Development Workforce. Jadi artinya adik-adik sekalian akan bisa menjadi tenaga kerja yang kaitannya dengan pengembangan modal manusia, ya. Jadi bukan hanya mengatur HRD istilahnya, tetapi lebih kepada bagaimana mengembangkan human capital itu menjadi sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan, dan juga mengembangkan potensi manusia untuk mencapai perkembangan yang optimal. Nah, kemudian karena kita fokusnya psikologi sampurna itu pada psikologi kesehatan, maka salah satu yang juga bisa adalah menjadi health psychology consultant. Jadi para lulusan akan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya untuk bisa mempromosikan kesehatan mental, kesehatan fisik, juga tidak hanya kepada individu, tapi juga bisa kepada komunitas, organisasi, bisa kepada masyarakat, perusahaan, sekolah, dan sebagainya. Yang keempat, tentu sebenarnya para lulusan S1 atau bahkan S2 juga, kalau memang mengambil S2 tidak dengan maksud untuk menjadi psikolog, maka bisa terjun ke dunia akademik, ya, menjadi dosen, menjadi guru. Itu tentu sangat dibutuhkan, apalagi untuk menjadi guru di SMA, SMP misalnya. Kalau teman-teman itu S1 psikologi, itu benar-benar nilai lebih yang sangat dibutuhkan untuk bisa mengendalikan pendidikan dan mengendalikan sekolah gitu. Dan terakhir tentu saja kalau kita, karena Sampurna adalah sebuah organisasi bisnis yang besar, maka kita mendorong lulusan untuk bisa menjadi entrepreneur, jadi wira swasta gitu ya. Bagaimana sih, emang bedanya apa orang yang belajar psikologi jadi wira swasta dengan orang yang tidak belajar psikologi? Nah, orang yang belajar psikologi menjadi wira swasta tentu dia akan punya kemampuan memanage bisnisnya dengan memakai prinsip-prinsip psikologi, ya. Jadi tidak hanya soal mencari keuntungan juga, tetapi bagaimana perusahaan bisa menyumbang pada kesejahteraan masyarakat. Intinya seperti itu. Nah, graduate profile ini teman-teman kalau nanti kemanapun misalnya pingin masuk fakultas psikologi atau jurusan psikologi dimanapun, ini hal yang harus diperhatikan. Kemana fokus dari prodi atau fakultas tersebut untuk menghasilkan lulusannya. Karena tadi sudah dijelaskan di awal oleh Miss Ellen, kita bisa melihat profesi-profesi yang memang murni psikolog. Nah, di luar psikolog itu sebenarnya lulusan fakultas psikologi atau prodi psikologi tidak mesti menjadi psikolog. Nah, ini yang harus diingat. Pekerjaan buat psikolog itu sangat, bukan psikolog, orang yang belajar psikologi. Pekerjaan untuk orang yang belajar psikologi itu sangat amat terbuka luas. Gitu ya, selama organisasi itu atau pekerjaan tersebut merupakan atau berhubungan dengan manusia, tentu psikologi sangat dibutuhkan. Saya rasa itu ya sharing dari saya dulu, Alice. Saya Oke, stop share dulu. nice, nice. Terima kasih nih. Paling nggak nih teman-teman jadi punya gambaran ya. Nanti setelah lulus itu bisa bekerja sebagai apa. Oke, kemudian saya akan lanjutkan ya ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Oke. Kira-kira nanti sistem kuliah dan mata pembelajaran apa di jurusan psikologi yang diberikan, khususnya di Sampurna University? Boleh banget nih Bu Iva yang share ya. Gimana? Untuk Sistem sistem kuliah kuliah dan dan mata pembelajaran nanti di jurusan psikologi. Oke, baik ya. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkas ya. Berapa menit Alice waktu yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan ketiga ini? Mungkin maksimal 4 menit, Miss. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah membagikan yang boleh diiniin dulu, Alice, di stop Yes. share? Iya.
Saya share ya. Oke. Oke, thank you. Tadi saya sudah membagikan mengenai graduate profile-nya. Sekarang saya akan masuk kepada saya akan masuk kepada capaian pembelajarannya yang sangat ditunggu-tunggu sebenarnya. Jadi kalau adik-adik masuk atau belajar di jurusan psikologi dan kalau itu di Sampurna University, maka kami memiliki 7 program learning outcomes atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi nanti kalau sudah lulus, kemampuannya, kompetensinya apa saja gitu ya adik-adik. Nah, yang pertama tentu saja yang kompetensi pertama adalah kemampuan untuk menyelesaikan persoalan atau mencarikan solusi bagi berbagai persoalan ya yang terkait dengan bidang psikologi. Tentu itu sekarang tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi digital. Kemudian yang capaian pembelajaran lulusan kedua yang dimiliki setelah belajar 8 semester psikologi Sampurna itu adalah mampu melakukan asesmen psikologis. Gitu ya, tentu dengan prinsip-prinsip dan kode etik psikologi Indonesia itu sudah pasti. Nah, ini sebenarnya yang dilakukan oleh Miss Ellen dengan TBI-nya. Nah, itu merupakan psychological assessment company gitu ya, Miss ya, benar kan? Ya, betul Gitu. sekali, Miss Iva. Betul sekali kan, Alice. Nah, jadi mampu melakukan nanti bisa jadi seperti Miss Ellen punya psychological assessment company ya, Miss ya. Nah, gitu. Nanti kalau mau nanya soal itu jangan saya yang jawab, biar yang punya bisnis, yang punya kemampuan yang jawab ya. Yang ketiga itu juga adalah teman-teman mungkin yang akan gabung di perusahaan dan sebagainya itu mampu untuk desain, melaksanakan, mengevaluasi program-program terkait dengan pemecahan masalah yang sifatnya non klinis. Nanti kalau yang klinis kalau teman-teman sudah menjadi psikolog ya. Kalau yang keempat tentu saja terkait riset. Kalau yang kelima itu nanti bisa bekerja sama dalam tim karena kita ini yang belajar psikologi itu kebanyakan pekerjaan-pekerjaannya akan banyak sekali dilakukan dalam tim termasuk penelitian-penelitian ya. Kemudian juga yang sangat penting adalah kalau di kami nanti pada akhirnya lulusan akan mampu untuk memotivasi kesehatan mental. Nah, ini yang menjadi tugas kita baik untuk individu, organisasi dan masyarakat ya. Dan yang terakhir tentu saja mampu untuk menjalankan sebuah bisnis yang mandiri, bisnis independen dengan bantuan pengetahuan psikologi yang kita miliki. Nah, kalau di jurusan psikologi Sampurna itu kita akan fokus pada 3 bidang: psikologi kesehatan, psikologi kognitif, dan psikologi industri dan organisasi ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini, tapi yang akan saya jelaskan itu adalah mahasiswa akan belajar selama 8 semester dengan kemungkinan untuk bisa transfer ke Universitas Arizona pada semester kelima. Jadi 4 semester pertama di Indonesia dan semester 5 sampai 8 bisa di Universitas Arizona. Kalau memang dimungkinkan. Tetapi kalau tidak, tentu bisa menamatkan 8 semester di jurusan psikologi Universitas Sampurna. Nah, jadi berapa habisnya semua? Total kreditnya adalah karena ini teman-teman akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu ijazah sarjana psikologi dari Sampurna dan dapatkan juga ijazah dari University of Arizona. Itu jumlah kreditnya adalah 145 credit loads, 145 credit loads dengan kita tetap memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas akhir skripsi atau senior capstone. Itu senior capstone dibutuhkan biasanya karena nanti teman-teman mungkin ada yang ingin melanjutkan ke S2, bukan melanjutkan ke
ke psikolog tetapi mau ke S2, nah itu biasanya dia ketika ujian itu akan ditanyakan apakah mengerjakan skripsi. Nah, jadi memang kita tetap mewajibkan, bukan karena apa-apa, karena ada teman-teman yang memang maunya melanjutkan S2 ya, jadi kita siapkan supaya punya skripsi gitu ya. Sebenarnya kalau hanya ingin melanjutkan jadi psikolog, tidak dibutuhkan barangkali dengan peraturan yang sekarang. Tetapi kalau yang mau lanjut S2 kan ya tetap harus dibutuhkan. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa jadi konstruksinya adalah, saya lupa saya masukkan atau enggak ke sini. Ya. Jadi ini yang dipelajari 71 kredit utama berasal dari jurusan psikologi ya, yang 30-nya berasal dari Universitas Arizona ya. Yang itu memang sebagai bentuk kerjasama kita dengan Universitas Arizona. Kemudian teman-teman juga nanti akan magang atau praktek kerja, dan ada 41 total kredit yang teman-teman harus ambil dari, kalau di kita menyebutnya adalah general education. General education itu terdiri dari studi komunikasi, humanities, social science, natural science, dan matematik gitu. Karena 41 kredit ini yang disebut dengan general education dari Amerika, ini yang akan memungkinkan teman-teman yang mau transfer langsung ke universitas di Amerika tidak perlu lagi mengulang general education-nya di Amerika karena sudah mendapatkan 41 kredit di sini gitu ya teman-teman. Itu keuntungannya karena banyak kan ya memang tidak banyak, tapi ada anak-anak dari Universitas Sampurna yang betul-betul ingin transfer. Nah, kalau dia ingin transfer, dia harus beres dulu general education ya. Nah, general education ini sudah teman-teman wajib untuk jalani selama pendidikan di Sampurna, gitu kira-kira. Nah, dan ada learning courses lain, 30 SKS yang bisa juga diambil di universitas lain di Indonesia, gitu. Selama dapat persetujuan dari dekan, maka teman-teman tetap bisa mengambil itu. Sehingga sebenarnya sangat bebas untuk mengembangkan minat. Yang diminati itu apa? Apakah mau klinis seperti Miss Ellen gitu ya, atau mau sosial seperti saya, atau pingin kepada bidang khususan lain, dan misalnya di Sampurna memang tidak ada, kemudian yang wajib dari UA juga sudah selesai, maka teman-teman boleh ambil di universitas lain seperti prinsipnya sekarang MBKM, bisa mengambil di universitas lain di Indonesia selama itu disetujui oleh dekan, gitu kira-kira ya. Sudah cukup atau bagaimana ini? Iya, cukup, Miss. Kira-kira pandangannya, Alice? Yes, sudah cukup banget. Pasti teman-teman jadi paham sekarang ya. Oke, kemudian yang selanjutnya nih, saya ingin ngobrol tentang, tadi kan Miss Iva sudah sempat kayak infoin ya, kalau misalnya nanti di jurusan psikologi itu bakal belajar seperti apa, kemudian apa aja yang akan dicapai ya tiap semesternya. Nah, kemudian saya pingin nih tanya-tanya juga ke Miss Iva dan Miss Ellen. Kira-kira kalau misalnya mereka nanti mau masuk ke jurusan psikologi, kira-kira skill apa sih yang harus mereka miliki ya? Jangan sampai nanti mereka berpikiran, wah kalau masuk psikologi ya paling enggak saya harus bisa baca pikiran orang lah ya. Padahal enggak ya. Nah, boleh banget nih. Mungkin biar Miss Iva bisa istirahat terlebih dahulu nih, Bu Ellen dulu nih yang mungkin bisa share. Oke, baik. Sebenarnya skill yang dibutuhkan tentunya cukup banyak ya gitu. Tapi saya share yang paling umum aja gitu ya. Karena memang kalau mau masuk dunia psikologi kita juga kan perlu cek ya apakah memang minat kita, kepribadian kita, potensi kita sesuai nggak untuk mendukung di dunia psikologi. Nah, nanti teman-teman kalau dari pelajaran di sekolah sih nanti bisa dicek masing-masing ya sesuai misalnya dengan mata pelajaran yang masih menyambung gitu ya dengan psikologi, biasanya sosiologi kah ya atau ya bidang-bidang ilmu sosial gitu. Nah, tapi kalau untuk skill sendiri yang pasti akan banyak dibutuhkan adalah kemampuan untuk kita bisa berpikir secara kritis. Karena apa sih gitu? Karena yang kita tangani kan memang umumnya adalah permasalahan-permasalahan yang sifatnya juga abstrak gitu ya. Kalau misalnya kita
di bidang teknik gitu ya, kelihatan oh mesinnya nggak jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ketemu manusia, kita kan nggak bisa ngelihat ya otaknya itu kerjanya, oh macetnya di mana gitu ya dan sebagainya. Jadi memang akan perlu sangat kritis sekali menilai permasalahan berdasarkan dari hal-hal yang ditunjukkan, hasil observasi yang terlihat, ataupun memang perkataan yang terucap seperti itu ya. Bahkan hal detail, kayaknya suara saya feedback ya. Oke. Bahkan hal detail seperti terkadang kita kalau sedang ngobrol gitu ya, kita akan perhatikan bahwa misalnya, oh gerakan matanya seperti apa, bahasa tubuh. Memang itu yang terkadang menjadi bantuan kita untuk menambahkan data terhadap diagnosis, umumnya seperti itu. Ataupun ya analisis persoalan apapun gitu ya, pasti akan butuh kemampuan untuk berpikir kritis. Dan juga adalah kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Walaupun sebenarnya pada dasarnya kalau psikolog ya, psikolog itu ketika mereka bekerja dengan klien, bukan tugasnya psikolog itu untuk memberikan solusi, nggak pernah. Ya, tugas psikolog adalah untuk menggali insight ya, bahwa klien itu mereka paham, saya punya potensi apa sih yang saya bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah saya. Nah, itu akan menjadi goal yang lebih long term untuk seseorang itu bisa mempertahankan ya kesehatan mentalnya mereka, adalah ya tadi mereka menyadari sendiri kekuatan mereka dan menyadari bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi jangan berharap kalau datang ke psikolog tolong ya kasih solusi, enggak gitu ya. Psikolog hanya membantu untuk si klien ini menyadari solusinya sendiri. Nah, itu nanti membantu si klien juga ke depannya secara mandiri mencari solusi. Kalau enggak tergantung dong si kliennya ya. Tiap ada masalah pasti jadi cari psikolognya gitu ya. Wah, nggak usah tidur lagi nih psikolognya, bisa diganggu tengah malam dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi inilah salah satu skill yang penting ya. Jadi kalau teman-teman baca buku ataupun sering berdiskusi tentang masalah, nah ini akan bantu untuk mengasah kemampuan dan keterampilan ini. Jadi boleh tuh jadi banyak-banyak diskusi, ngobrol dengan orang terkait apa aja topiknya boleh gitu ya. Baca buku, nonton film, nah itu juga bisa membantu sekali. Nah, tentunya yang selanjutnya yang penting adalah karena kita bekerjanya sama manusia gitu ya, harus memahami apa sih pikiran, perasaan, kondisinya mereka. Sehingga empati ini sangat penting untuk diketahui. Jadi harus dimiliki gitu. Jadi kemampuan kita untuk bisa ya, bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dimau semua kliennya kita gitu ya, ataupun apa, tapi setidaknya kita tahu bahwa oh perasaannya mereka tidak boleh disepelekan gitu ya, walaupun terkadang masalahnya mungkin simple gitu ya, dimarahin orang tua aja nangisnya sampai seharian gitu. Kalau dari kita kan mungkin kenapa begitu gitu ya, tapi ya harus bisa berempati karena level dari apa yang dirasakan seseorang itu tidak bisa disamakan dengan orang lainnya, punya keunikan sendiri. Sehingga penting tadi ya untuk bisa berempati gitu ya, menerima perasaannya mereka, menerima keunikannya setiap orang gitu. Kemudian tentunya persepsi sosial dan service orientation gitu ya, harus kenal ya tentang dunia sosial, budaya juga gitu, karena setiap perilaku perbuatan manusia itu sangat dipengaruhi dengan relasinya dengan lingkungan gitu ya. Jadi harus tahu juga teori-teori gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya lihat oh kebutuhannya apa kita bantu gitu juga enggak ya, harus kita pahami teori dan sebagainya. Belajar itu penting ya itu karena apa dasar pembelajaran itu yang akan kita terapkan. Terus ya kemauan untuk melayani orang lain karena ya sebagai seorang psikolog tentunya kepedulian kita itu terhadap masalahnya orang, kondisinya orang, walaupun ya nggak dipungkirin ya psikolog juga perlu makan ya, harus cari uangnya gitu ya, menetapkan rate ya gitu. Tapi ya tujuan utamanya nanti balik lagi bukan ke situ. Ya kalau selama kliennya bisa bayar gitu ya silahkan. Tapi bukan berarti dibatas-batasin ya, oh kliennya lagi nangis, udah pas 1 jam nih, udah ya pulang gitu ya, enggak juga gitu. Ya nanti harus punya lah ini ya cara-cara untuk tentunya kita juga nggak akan membiarkan kliennya wah konselingnya 3 jam, enggak, ada batas waktu tapi gimana sih caranya untuk terminasi yang sesuai dalam batas waktunya seperti apa, nah itu tentunya nanti akan dipelajari juga kok kita. Terus ya kemauan untuk
belajar terus, menambah pengetahuan. Nah, itu juga penting. Karena klien kita akan datang dari semua lapisan masyarakat gitu ya. Bisa jadi mungkin ini adalah orang yang berpendidikan tinggi, ada yang nggak pernah sekolah sama sekali, dan sebagainya. Terus dari berbagai jenis latar belakang pendidikan, yang mungkin kalau kita ngobrol itu mereka akan lebih nyaman kalau kita nyambung gitu ya. Kalau misalnya mereka lagi membicarakan, oh iya, saya sedang menangani proyek di sini dan sebagainya, dan mereka punya masalah di sana. Nah, kalau kita nggak ngerti apa-apa gitu ya, ya akan sulit juga untuk memahami kondisi permasalahan yang ada gitu ya. Terus ya mau belajar terus ya. Jadi seorang psikolog tuh nggak berhenti belajar. Mau itu yang psikolog yang sebagai akademisi, sebagai researcher, tentunya tadi ya perlu update pengetahuan, maupun psikolog yang berpraktik. Dan itu juga ada tuntutannya loh. Jadi kita punya surat izin praktek ya, atau nomor praktek itu yang wajib kita perpanjang ya setiap 5 tahun gitu ya. Kalau nggak punya surat izin, kita nggak boleh praktek sebagai psikolog gitu ya. Dan untuk memperpanjang izin praktek itu ada kredit-kredit yang kita harus ikuti ya, kumpulkan gitu ya. Kredit misalnya mengikuti seminar berapa kredit, mengikuti pendidikan ini berapa kredit, ikut dalam penelitian berapa kredit, membantu klien dalam hal konseling seminar berapa kredit. Nah, itu juga tentunya kalau kita nggak banyak belajar, itu nggak bisa kita kumpulkan, dan prakteknya kita juga mungkin akan semakin ketinggalan gitu ya, karena perkembangan zaman tadi juga semakin banyak kita, dan kita juga tadi seperti Miss Iva bilang ya, bekerja sama dengan AI dan sebagainya. Kita nggak usah takut gitu ya, jangan takut psikolog suatu hari tergantikan AI, tapi kita juga bisa memanfaatkan AI ini untuk membantu klien-kliennya kita gitu ya. Bahkan sekarang ya tes bakat Indonesia juga sedang bekerja samalah untuk menciptakan tes-tes ataupun asesmen-asesmen yang bisa membantu meringankan, mengurangi error-error manusia itu melalui AI gitu ya. Jadi itu yang mungkin saya bisa share, nanti mungkin Miss Iva bisa tambahkan lagi ya yang belum saya bahas di sini. Ya kurang lebih gitu Miss Elis. Oke, terima kasih banyak Bu Ellen. Nah, mungkin dari Miss Iva boleh juga share kira-kira kalau dari pandangan Miss Iva, kalau masuk jurusan psikologi itu paling nggak punya skill apa sih? Baik, saya tidak akan share ini, tapi saya akan menjelaskan ada beberapa hal yang sangat dibutuhkan untuk seorang mahasiswa psikologi. Dan ini saya sebenarnya selalu sampaikan kemana-mana, itu pertama adalah sangat penting, dan ini mungkin kalau ada yang udah pingin kayaknya keren banget ya jadi psikolog gitu, kayak Miss Ellen punya biro gitu, untuk bisa duduk di situ ya. Yang dibutuhkan itu mungkin ini yang pertama ini aja udah jadi ya, nggak jadi deh Miss, aku mundur aja, cari yang lain aja jurusannya. Yang pertama sangat dibutuhkan kalau menjadi mahasiswa psikologi yang sukses ke sana kemari itu kemampuan literasinya ya. Literasi itu kunci. Saya nggak ngerti kalau jurusan yang lain yang mungkin lebih banyak apanya ya, apa namanya itu Miss? Lebih banyak misalnya praktek. Kalau komunikasi kan misalnya lebih banyak kayak bikin konten apa enggak. Kalau kita nih di psikologi, mau psikologi di universitas manapun itu sama, literasi. Literasi ya kemampuan untuk membaca, menulis, menyerap ilmu pengetahuan, kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada menjadi hal-hal yang bermanfaat buat masyarakat di sekitar kamu. Itu enggak bisa, enggak wajib. Mungkin kalau saya udah ketuaan, coba tanya yang Elis tuh mahasiswa psikologi enggak? Udah selesai? Udah psikolog apa belum? Belum ya? Oh, Baru belum. S1. Saya cuma lulus S1. Terus sekarang bekerja S1, di oke. Tes Bakat Sekarang Indonesia. saya nanya, benar nggak kemampuan literasi itu sangat dibutuhkan? Tugas Iya. tuh semuanya jurnal nggak? Textbook? Yes, betul banget. Semua tugas ya, itu semua membutuhkan jurnal. Jadi nggak asal-asalan kita cuma ngasih ngumpulin tugas aja, tapi semua dosen-dosen pasti tanya, ini kamu dari literasi mana? Ya, ini penelitiannya tahun berapa? Apakah masih valid dan segala macam. Jadi ya itu sangat penting banget. Untung nggak menyampaikannya nggak dengan trauma gitu ya kelihatannya Elis ya. Semangat ya Elis. Iya, senyum kok ini senyum. Senyum kok ya gitu ya. Nah itu teman-teman sekalian, yang pertama kemampuan literasi. Jadi udah dengar sama saksi matanya sendiri gitu ya.
Itu literasi itu sangat amat penting dan itu sama mau saya mau Miss Ellen gitu ya. Udah sama pokoknya maupun literasi itu penting banget lah mau jadi mahasiswa S1 psikologi, S2, S3 itu sama ya. Yang kedua tentu saja adalah scientific skills-nya, yaitu dalam melakukan penelitian. Karena kalau teman-teman akan menjadi psikolog pun, psikolog itu tidak bekerja di ruang hampa, cukup dengan mampu memberikan saran-saran, tidak. Semua itu harus berdasarkan penelitian, evidence-based research atau research berdasarkan bukti-bukti, dan harus diupdate terus. Nah, itu mungkin nanti bisa Miss Ellen jelasin. Meskipun udah psikolog, dia tetap harus updating. Macam-macam updating. Inilah motivational interviewing, udah belajar berbusa-busa, tetap ada updating skills trainingnya lah ini dan sebagainya. Kenapa? Betul. Karena ilmu pengetahuan itu meningkat terus gitu loh. Jadi ya saya aja juga begitu kok, ikutan latihan terus. Jadi karena sangat penting untuk meneliti. Jadi scientific skills-nya itu sangat penting sehingga banyak sekali itu menjadi kalau ditanya skillnya apa, tanyanya Alice nanya skill apa yang harus dimiliki mahasiswa psikologi, itu literacy, research. Saya setuju sama yang ketiga ini, sama dengan Miss Ellen bilang, empati. Kalau kita sih di Sampurna nyebutnya global awareness ya. Kesadaran bahwa manusia itu apa ya istilahnya tidak sama, punya latar belakang yang berbeda, punya masalah yang berbeda, perasaannya beda. Nah, itu kita sejauh mana punya apa ya istilahnya kedalaman kepekaan untuk bisa paham bahwa masalah orang tuh nggak sama. Kita harus mendalami dulu dengan empati, ada apa dengan kesadaran. Selanjutnya, kalau saya sih juga menyatakan, karena sebenarnya mahasiswa-mahasiswa psikologi di mana saja itu paling banyak juga yang memasuki fakultas psikologi atau jurusan psikologi karena ingin memahami dirinya sendiri. Jadi salah satu skill yang sangat penting adalah memahami diri sendiri. Kalau ketika teman-teman masuk mungkin kayaknya nggak terlalu peduli, bukan nggak terlalu ini ya sama dirinya sendiri, kemauan sendiri, rencana dan sebagainya gitu. Tapi kalau udah berkeinginan menjadi mahasiswa psikologi, maka kemampuan untuk memahami diri sendiri itu sangat penting. Kenapa? Kalau nanti jadi psikolog itu apa sih sebenarnya? Psikolog itu sama dengan helping behavior loh, menolong orang gitu. Bagaimana kamu bisa menolong orang kalau kamu aja nggak bisa nolong diri kamu sendiri. Jadi kemampuan kamu memahami diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri. Jadi biasanya itu yang jadi mahasiswa psikologi ya, Miss Ellen ya, dia masuk dengan punya banyak trauma, mungkin punya banyak anxiety segala macam. Ya Miss ya, terus masuk, terus langsung mencari bantuan dan sebagainya. Karena pada akhirnya kita menyembuhkan, mengobati diri kita sendiri dulu sebelum kita menjadi psikolog, gitu kira-kira. Dan yang terakhir, nggak bisa enggak. Zaman kini, kalau masih ada yang menolak, nggak perlu, ya saya bilang udah nggak bisa. Apa yang harus dimiliki? Skill apa? Skill memanfaatkan digital teknologi. Sudah sangat Setuju. itu udah wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Fardu, kalau orang Islam bilang itu fardu, udah wajib sewajib-wajibnya. Kenapa? Nggak bisa lagi sekarang orang cuma ya pakai manual atau ini enggak. Ya tadi itu literasi itu kan kuncinya adalah digital technology ya teman-teman ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya saya dan Miss Ellen sih sama aja tadi nyampeinnya, cuma kita ada beda-beda cara penyampaian saja. Tapi intinya itu sih Alice kalau dari saya. Oke, terima kasih. Nah, nggak kerasa nih, kita akan menuju ke pertanyaan yang terakhir ya, yaitu tentang tips ya. Saya ingin nih, baik Miss Iva maupun Bu Ellen untuk bisa berbagi. Kira-kira kalau misalnya mau masuk ke psikologi, biar mereka tuh sukses dan semakin mantap, itu kira-kira tipsnya itu apa aja sih? Nah, seperti itu. Mungkin boleh di-share dari Bu Ellen terlebih dahulu. Oke, nah yang pasti kenali dirinya. Itu juga tadi pentingnya seperti yang Miss Iva bilang gitu.
gitu. Tahu dulu diri sendiri gitu ya. Jadi jangan masuk hanya sekedar oh iya saya mau ini ya bantu orang ya, menyembuhkan orang lain dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sendiri datang tadi ya dengan traumanya kita gitu dan kita nggak sadar, itu akan sulit untuk bantu orang gitu. Karena tadi ya mungkin kita juga harus tahu bahwa kita nggak akan bisa bantu semua orang gitu ya, terutama kalau kita sendiri punya masalah yang sama gitu ya, itu akan menjadi sangat subjektif dalam intervensinya nanti, sehingga tadi ya tahu tentang diri ya, tahu bahwa oh memang saya sukakah, saya mampukah, saya memang datang dengan permasalahan yang saya bawa ini, apakah saya juga bisa menyembuhkan diri saya kah gitu ya dan sebagainya. Jadi cari tahu tentang karir di dunia psikologi, pembelajarannya ya seluas-luasnya ya untuk kita jadinya juga bisa menyesuaikan bahwa jurusan ini memang sesuai dan bisa saya jalankan gitu ya. Jadi penting sekali tadi kenali diri dan lihat kecocokan kita dengan dunia psikologi ini. Walaupun tadi ya pada prakteknya tentunya nanti bisa macam-macam, bisa kemana saja, nggak wajib semua lulusan psikologi itu jadi psikolog klinis ya, kerja di rumah sakit jiwa, tentunya enggak gitu ya. Banyak sekali yang bisa dijalani, tapi lihat dulu kesesuaiannya. Nah, yang kedua adalah belajar tentunya bisa dari mana saja, siapa saja, kapan saja, dan harus aktif ya. Kita sebagai orang yang mau masuk dunia psikologi tadi ya, jangan males-males ya untuk selalu update dengan pengetahuan, update dengan segala perkembangan zamannya juga gitu ya, ikut pembelajarannya melalui hal-hal yang digital juga kita pelajari dan sebagainya gitu ya, secara aktif ya, nggak harus menunggu yang dari kelas aja, itu dari ruang kelas sih ya dapatnya hanya teori, tentunya teori itu nggak akan berjalan tanpa praktek gitu ya, dan penerapan teori itu ya tentunya dalam hal-hal yang kita bisa lakukan secara praktikal. Belajarnya ya di mana aja gitu kan. Tadi pembelajaran psikologi, karir psikologi luas sekali. Dari mana aja kita bisa belajar ya. Dari mengamati orang yang ada di sebelahnya kita gitu. Itu juga bisa gitu ya. Kita akan bisa mengenali orang, mengenali perilaku ya, dari siapa saja bisa gitu ya. Kita belajar dari klien saja, saya belajar gitu ya, dari pasien aja kita belajar terkadang. Kapan saja gitu ya bisa gitu, dari dan ini nggak akan proses yang terjadi hanya di dunia ketika kita kuliah aja gitu ya, ini akan terus berjalan karena seperti tadi saya sebutkan bahwa ilmu itu selalu update, sehingga cara kita mengintervensi juga akan update gitu, teori juga akan update gitu, dan juga ketika nanti kita bekerja bersama orang yang ada di sekitar kita, ya kita harus kenali banyak hal juga. Jadi memang pelajarilah dari mana aja. Terus yang selanjutnya adalah ya ikuti kalau memang ada kesempatan program magang, job shadowing untuk benar-benar cari tahu tentang apa sih yang akan dihadapin real life di dunia psikologi gitu ya. Ini bukan hanya harus ngikutin seorang psikolog ya, bisa juga tadi researcher kah, dosen kah, atau siapa gitu ya. Jadi melihat dunia nyatanya mereka itu apa sih yang akan ditangani benar-benar di dunia psikologi ini gitu, supaya kita tahu bahwa ada gambaran yang kita ketahui tentang wah memang nanti yang saya akan hadapin adalah klien yang seperti ini gitu ya. Waktu saya dulu praktek di rumah sakit jiwa, wah saya terbuka sekali pikiran dan matanya gitu ya. Wah yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman juga bisa tuh seperti itu. Jadi itu sih kurang lebih tips-tips dari saya, nanti akan ditambahkan oleh Miss Ipa. Oke, kemudian mungkin bisa ditambahkan dari Miss Iva kalau misalnya biar mereka lebih siap untuk masuk jurusan psikologi, mungkin ada tips-tipsnya, Miss? Baik, kalau saya itu tadi sebenarnya udah cukup lengkap ya dari Miss Ellen gitu ya. Udah practicality-nya itu sudah cukup lengkap ya. Saya hanya akan menambah yang agak tidak praktis ya. Yang pertama itu teman-teman sekalian, karena kalau di Indonesia orang itu masih uh, S1 itu masih sangat menentukan untuk dia nanti ke depannya kayak apa gitu. Apakah akan ketika S2 akan berpindah jurusan dan sebagainya. Ini tentu beda dengan sistem pendidikan di Amerika yang biasanya dengan orang menguasai general education, kemudian mengambil umum, nanti dia baru S2-nya akan spesialisasi. Tapi kalau di kita kan tidak, sehingga teman-teman sekalian
Kalau saya menyarankan bahwa perubahan itu tetap diperbolehkan, tetapi teman-teman ketika memilih satu jurusan atau satu program studi, maka harus diingat bahwa teman-teman harus mengevaluasi dalam dirinya sendiri dulu. Sebenarnya tujuan buat saya untuk menempuh pendidikan S1 itu apa? Nah, itu sebenarnya salah satu tips yang sangat penting. Tujuan saya mengambil pendidikan S1 ini apa? Kenapa? Supaya betul-betul siap dengan konsekuensi selanjutnya, gitu loh. Konsekuensi setelahnya. Jadi betul-betul siap, betul-betul memahami apa yang diambil. Psikologi itu adalah sebuah ilmu yang betul-betul sebenarnya sangat luas. Belajar tentang apa? Belajar tentang aspek yang sangat luas di dalam diri manusia. Belajar tentang aspek berpikirnya, aspek afeksi atau perasaannya, dan ketiga tentang perilakunya. Nah, tiga aspek ini sangat luas. Jadi teman-teman harus menyadari terlebih dahulu, sesuaikah apa yang akan teman-teman pelajari dengan tujuan yang sudah kalian punya sebelumnya. Nah, untuk tahu apa sih tujuan hidup kamu, tujuan kamu berkuliah dan sebagainya, apa yang kamu butuhkan, kalau saya mengatakannya konstruktif dialog. Berdialog secara konstruktif dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi kalau saya dikatakan tipsnya apa? Ngobrol sama orang tua. Bukan berarti karena orang tua yang bayarin loh, bisa aja kan emang teman-teman ternyata udah bisa bayar sendiri. Tapi emang sebenarnya kita wajib mendengarkan orang-orang. Nah, tadi Miss Ellen udah bilang, rajin-rajin bicara sama psikolog, yaitu konstruktif dialog itu salah satunya. Ngomong sama orang tua, ngomong mungkin dengan guru kamu yang barangkali kamu cukup dekat, terus dia bisa kasih saran, kasih pandangan. Ngobrol tadi kalau misalnya bilangnya ke psikolog, itu juga bagus banget. Ngobrol ke psikolog, ngobrol sama orang-orang yang mungkin ujung atau jalan karirnya kamu tuh minati. Misalnya kamu melihat bahwa ada satu tokoh motivator. Sekarang kan banyak ya motivator gitu, motivator yang sukses gitu. Dan kelihatan dan kamu suka sama orang itu, coba cari tahu, ngomong sama dia. Nanti kamu mungkin akan kaget bahwa sebenarnya dia memulai semua itu misalnya dengan belajar psikologi, dengan belajar berusaha memahami manusia. Jadi kalau saya tipsnya menambah, kalau tadi Ellen kasih 3, saya tambah satu yang keempat, yaitu berdialog dengan banyak orang tentang sebenarnya akhirnya kamu harus menemukan tujuan kamu apa. Are you going to be a businessman? Are you going to be betulan as a psychologist? Atau sebenarnya belajar psikologi itu adalah batu loncatan kamu untuk karena kamu punya jadi akademisi yang hebat. Why not gitu? Atau bahkan you want to be an artist. It's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu masuk psikologi dulu karena you think that kamu mau belajar tentang manusia. It's okay ya. Itu. Yang keempat. Yang terakhir kalau dari saya, tips apa lagi adalah pelajari betul seperti yang saya kasih tadi. Segala hal tentang jurusan yang akan kamu masuki khususnya psikologi. Seperti saya tunjukkan tadi. Dari mulai GP-nya apa, graduate profile-nya apa, kemudian kamu selama 8 semester itu akan dapat apa saja, dan program-program apa saja yang ada di situ. Kemudian juga dimungkinkan nggak buat kamu, misalnya karena sekarang itu kan MBKM ya, Merdeka Belajar, apa, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, kamu tuh punya banyak kesempatan mengambil jurusan di universitas lain dan sebagainya, mengembangkan minat kamu apa. Nah, itu betul-betul didalami. Intinya kalau memang kamu merasa misalnya kamu akan masuk ke Sampurna, please datang ke kampus kita. Nanti kamu akan bisa dipertemukan bisa dengan kita memang di jurusan psikologi, tapi bisa juga dengan nanti marketingnya akan mengarahkan kemana gitu ya. Intinya adalah teman-teman get to know more gitu loh. Jangan cuma soalnya Miss gebetan gue
masuknya ke situ. Jadi gue masuknya ke situ ya kayak gitu tuh udah enggak lagi dong gitu. Nanti kamu pusing sendiri karena ternyata gebetannya nggak sesuai sama diri kamu gitu. So make a constructive dialogue. Ngomong dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan orang-orang yang kamu hormati. So you know you are on the right path. Itulah kira-kira. Saya kembalikan ke Alis. Oke, kalau misalnya boleh saya rangkum ya, ini adalah tips-tips dari Bu Ellen dan Miss Iva, yaitu untuk pertama, kenali diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jangan malas untuk belajar ya, karena semua ilmu itu selalu berkembang. Jangan hanya stuck di sesuatu yang sudah ada, tapi terus berkembang karena sekarang zaman sudah sangat berkembang, teknologi sudah sangat berkembang, seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh mulai ikut-ikut kegiatan seperti job shadowing, ya supaya paling nggak tuh tahu kira-kira nanti kalau memang berkarir di dunia psikologi itu kerjanya seperti apa. Kemudian yang paling penting nih dari Miss Iva ya tadi, harus banyak berdialog dengan orang ya, orang-orang yang mungkin lebih expert dari kita. Supaya kita bisa memastikan apa yang akan kita pelajari itu sesuai nggak sih dengan tujuan hidup kita. Jangan sampai nanti yang seperti tadi Miss Iva bilang ya, masuk ke psikologi karena gebetan saya nanti masuk. Sama kayak teman saya, Miss, beneran seperti itu. Ada teman saya cewek cowok masuk ke jurusan psikologi karena lagi gebetan, ternyata di tengah-tengah masuk jurusan psikologi malah putus. Dan akhirnya keluar dari jurusan psikologi dua-duanya. Ya, seperti itulah. Oke. Nah, ini kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu ya kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua. Karena saya nggak mungkin bisa membacakan semua pertanyaan. Ini pertanyaan yang tercatat aja udah lebih dari 20. Kalau saya bacakan semua, Bu Ellen dan Bu Iva bisa, waduh, pingsan kayaknya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pertama ya, yang mungkin bisa dibantu dari tim Sampurna University untuk menjawab. Ada pertanyaan dari Kevin M ya, bentar. Kevin M dari Bekasi. Halo, selamat pagi. Saya mau bertanya, saya adalah murid kelas 12. Apakah di Sampurna University ada program beasiswa? Nah, mungkin saya ingin mengundang Miss Nadia dari Sampurna University untuk bisa share. Yes. Iya, halo Kevin, thank you so much for the questions. Kayaknya yang lain juga mungkin ada juga mungkin yang mau menanyakan hal yang sama ya. Jadi di Sampurna University, yes, kita ada program beasiswa. Nah, beasiswanya ini ada dua macam nih, Kevin dan teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa full. Ya, beasiswa full itu kita namakan SPARK atau SPS, Spark Presidential Scholarship. This is the most prestigious scholarship ya, teman-teman, karena scholarship ini cover kali ya selama 4 tahun full ya, 4 tahun full 100% teman-teman. Jadi basically kan hanya bayar mungkin uang pangkalnya aja gitu ya. Selama kalian kuliah 4 tahun. Nah, tapi teman-teman ini scholarship-nya sangat terbatas sekali. Untuk program psikologi berlaku nggak? Yes, untuk program psikologi juga cover ya, karena ini scholarship-nya adalah untuk 2 degree programs-nya kita. Nah, karena kuotanya sangat terbatas sekali gitu ya. Jadi ini kalian harus benar-benar rebutan banget teman-teman dan harus apply early gitu ya. Nah, nanti mungkin aku akan share sedikit juga teman-teman supaya apalagi kalau yang masih kelas 10 ini aku lihat banyak juga yang kelas 10 dan kelas 11. Ini kita buka pendaftarannya kapan sih gitu ya. Ini mungkin aku akan sedikit ini ya tentang admission-nya. Nah, ini kalau kalian mau mendaftar, jadi caranya simple teman-teman. Kalian step-nya adalah kalian isi application form. Application form-nya ini bayarnya sekaligus dengan biaya tesnya juga, pendaftaran sekaligus biaya tes ya, Rp500.000. Kemudian kalian akan diundang untuk ikut placement test, baru nanti dari hasil placement testnya itu yang akan menentukan apakah kalian eligible untuk scholarship atau enggak. Jadi yang penting teman-teman apply dulu aja ya, apply early dan juga ikut tes gitu ya teman-teman. Nah, apply early ini kalau misalnya kalian kelas 10, 11 nanti ini kalau kalian mau aiming for 100% scholarship, ini di bulan-bulan Oktober, November aja udah sedikit banget kuotanya teman-teman ya, udah hampir habis. Jadi kalian harus apply-nya cepat-cepatan, kalau bisa di Agustus, September kalian sudah apply duluan gitu ya dan ikut tes. Nah, ini placement testnya apa sih? Ya, placement testnya itu nanti ada 2 nih untuk beasiswanya.
Jadi ini tes masuk sekaligus tes beasiswa ya teman-teman ya. Ada matematika dan bahasa Inggris. Kenapa harus math? Math-nya ini adalah untuk logical thinking kalian ya. Kalau di sistem kurikulum Amerika, jadi biasanya ada tes SAT itu mengetes English dan juga math. Nah, kenapa English? Karena di Sempurna University kita fully English speaking environment ya. Belajar mengajarnya tuh akan full pakai bahasa Inggris teman-teman. International curriculum karena ya. Nah, ini kalau kalian punya TOEFL atau IELTS, kalian bisa submit untuk skip basic testnya. Ya, jadi kalau kalian punya SAT atau SCT malah yang di sekolahnya ada SAT test, ada schedule untuk SAT test, malah kalian bisa skip placement testnya. Jadi kalian bisa submit aja SAT atau SCT kalian. Tapi kalau kalian nggak punya, belum pernah tes bahasa Inggris ini, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi nggak usah eh, nggak usah khawatir karena kalian just simply ya ikut tes di Sampurna aja gitu ya. Nah kalau skor yang full itu tentunya kalian harus passing skor, kalian harus bagus banget ya teman-teman. Jadi yang 10, kelas 11, ayo praktis dari sekarang ya teman-teman ya. Nah tapi ada juga beasiswa yang kedua, itu namanya beasiswa SUMA atau Sampurna University Merit Award. Nah, ini adalah partial cover 25%, 25% sampai 50% ya di 2 tahun pertama. Jadi lumayan juga ya teman-teman ya. Ini juga sama kok persyaratannya sama, kalian ikut apply, kalian ikut tes. Dan nanti dari hasil tes kalian itu akan baru dilihat nih kan eligible untuk scholarship yang mana. Kalau kalian eligible untuk scholarship yang full, itu biasanya ada step berikutnya yaitu kalian akan diundang untuk interview. Jadi harus tulis personal essay gitu ya. Dan juga akan diundang untuk interview. Tapi kalau yang SUMA ini yang 25% sampai 50% ini cukup tes aja. Nah, terus kalau tahun ketiga dan tahun keempatnya gimana dong, Kak? Gitu ya. Kalau tahun ketiga dan tahun keempat, kita ada namanya Dean's List Scholarship. Ini nominalnya biasanya 15% sampai 30% beasiswa tuition fee. Nah, ini akan nggak usah tes lagi, tapi biasanya kalian akan berdasarkan based on GPA kalian. Jadi kalau kalian bisa maintaining GPA-nya bagus, kalau nggak salah minimumnya 3,1 ya GPA-nya, kalian bisa dapat Dean's List Scholarship beasiswa untuk tahun ketiga dan tahun keempat, tuition fee-nya biasanya ada coverage 15% sampai 30%. Jadi itu tentang beasiswa teman-teman. Nah, kalau kalian misalnya mau nanya-nanya dan juga yang kelas 12, ayo apply sekarang. Karena kalian ikut event ini, hari ini kita ada promo untuk kasih kalian free application fee waiver. Tapi kalian ditunggu harus apply-nya weekend ini ya teman-teman ya. Kalau kalian mau apply, nah kalian bisa scan QR ini, nanti juga aku akan share juga di chat, juga bisa di-share ininya ya link-nya. Di sini kan bisa download brosurnya, degree plan psikologi juga ya teman-teman. Tadi Miss Iva bilang ayo research ya, harus get to know more. Karena jangan sampai kalian cuma asal apply, asal daftar gitu ya. Aku yang penting aku dapat beasiswa gitu ya. Enggak, kalian harus benar-benar tahu kan, kalian ini programnya apa. Dan di sini juga ada tombol juga untuk kalian apply now ya. Jadi bisa isi application form. Aku bisa tag ke tim aku untuk yang apply this weekend. Kalian nggak usah bayar application fee Rp500.000. Jadi kalian bisa langsung tes aja, lumayan kan ya. Dan juga kalau misalnya kalian mau konsultasi dulu deh gitu ya. Minggu depan kita juga ada open house tanggal 11 November jam 9. Jadi kan juga bisa datang untuk nanya-nanya lebih detail nih tentang beasiswanya dan juga tentang tesnya. Itu aja sih Alice ya. Mungkin aku bisa share. Nanti kita juga bisa share juga untuk link application formnya supaya kalian bisa apply untuk tes beasiswanya. Semoga cukup jelas ya tentang beasiswa. Oke, Thank you. terima kasih Miss Nadia untuk informasinya ya buat teman-teman ya yang nanti mau tanya tentang info-info tentang jurusan psikologi di Sampurna University, boleh banget lihat di kolom chat ya. Nanti Miss Nadia akan share-share informasinya. Nah, sebelum saya beranjak ke pertanyaan kedua ya, saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi silakan boleh menyalakan videonya ya, biar saya bisa screenshot ya. Pengen juga nih ngeliat wajah dari teman-teman dan Bapak Ibu yang udah ramein ya kolom chat buat tanya-tanya. Saya pengen tahu nih wajahnya yang mana sih yang tadi sempat nanya-nanya di kolom chat. Boleh banget. Wah, terima kasih Bapak Darwin dari Depok. Udah dari awal menyalakan video. Oh, ada Kevin nih Miss ya, Miss Nadia yang tadi. Kevin yang sempat nanya-nanya tentang Sampurna University.
Kemudian ada Sarah, ada Jennifer ya. Thank you so much sudah nyalakan videonya. Oke, saya akan screenshot ya dari halaman pertama. Oke, saya mulai 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini masih ada beberapa menyalakan. Oh, terima kasih. Saya screenshot satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyalakan ya. Oke, saya langsung membacakan pertanyaan kedua nih ya. Pertanyaan kedua ini dari teman kita namanya AKB. Oke, singkatan ya. Ya, siswa kelas 11 ya. Dan pertanyaannya adalah sekarang ini kan lagi banyak isu-isu mengenai berkembangnya zaman ya. Kemudian banyak nih yang lagi trending terkait kesehatan mental. Nah, sebagai peminat dunia kesehatan mental, saya masih bingung apakah harus mengambil jurusan psikologi atau kedokteran spesialis kesehatan jiwa ya. Nah, boleh nih mungkin pandangannya dari Bu Ellen boleh share mungkin ya. Baiknya kalau misalnya memang dia tertarik di dunia kesehatan mental tuh masuk ke jurusan psikologi atau jurusan kedokteran. Nah, karena kan peranannya agak berbeda ya, seperti itu. Boleh banget dari Bu Ellen. Ya, baik. Ya, thank you, Mrs. Dan juga tadi siapa yang nanya ya? EKB ya? Siapa? Iya, EKB. Baik. Oke, baik. Nah, memang ini terkadang ada yang bingung ya. Terkadang orang nanya psikolog itu sama psikiater sama ya gitu. Nah, padahal memang beda. Walaupun lingkup kerjanya ya masih bersinggungan satu sama lain, dan ada yang overlapping, ada yang bersinggungan, ada yang sama sekali berbeda. Nah, kalau memang senangnya adalah tentang kesehatan mental, memang kedua opsi tersebut masih bisa menjadi pilihan lah. Mau itu jadi psikolog, nantinya berarti setelah ngambil S1 psikologi gitu ya, profesinya adalah psikolog klinis gitu ya. Ataupun kalau mau jadi psikiater, berarti S1-nya harus kedokteran gitu ya. Kemudian setelah lulus kedokteran baru ngambil spesialis kesehatan jiwa gitu ya. Nah, jadi ini nanti harus balik lagi sih sebenarnya ke dirinya kamu sendiri gitu. Karena tadi ya proses pendidikannya bisa menjadi sangat berbeda gitu. Jadi kalau misalnya nanti mau jadi yang psikiater kan harus kuliah kedokteran ya kita tahu ya cukup lama, cukup rumit dan sebagainya juga ya. Nggak dikatakan bahwa psikologi lebih mudah juga tidak, tapi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah gitu. Nah, pada prakteknya nanti gimana sih untuk cara kita menarik garisnya itu? Gitu. Nah, ini yang nanti saya kasih pertimbangan aja ya, nanti tentunya untuk ngambil keputusan ya diambil sendiri sesuai dengan nanti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, nanti ketika pada praktiknya sendiri, tadi kalau dari segi studi sudah, kalau pada praktiknya biasanya psikolog itu dan psikiater perbedaannya apa? Nanti memang bisa sama-sama menangani kasus-kasus psikologis gitu ya, terutama yang sifatnya mungkin yang sudah lebih berat lah istilahnya gitu ya. Nah, itu yang memang akan ditangani biasanya oleh psikiater dan psikolog klinis gitu. Nah, psikolog klinis memang dia nantinya fokusnya lebih pada intervensi. Ya, intervensi itu apa? Contohnya ya melalui konseling, pemberian terapi dan sebagainya yang umumnya akan menyentuh aspek kognitif. Kognitif itu berarti kemampuan berpikir gitu ya, aspek behavior gitu ya, perilaku dan sebagainya gitu ya, yang kurang lebih berkaitan dengan area mengubah perilaku, pola pikir dan sebagainya untuk membantu si klien ini keluar dari masalahnya atau mengurangi lah simptom dari masalah yang ada. Nah, kalau psikiater bisa juga sih pegang terapi. Tapi biasanya penanganan utamanya itu melalui psikoterapi, tapi psikotropika gitu ya. Jadi obat-obatan gitu, farmakoterapi gitu ya, gitu. Sorry, farmakoterapi jadi pemberian obat-obatan. Nah, ini memang terkadang untuk beberapa kasus penting sekali. Jadi penanganan utamanya memang harus obat gitu. Contohnya untuk yang gangguan depresi yang mungkin agak berat kasusnya seperti itu. Nah, kalau dikasih terapi langsung psikoterapi gitu ya, terapi psikologis itu biasanya sulit masuknya karena
pemikirannya masih mungkin berlarut-larut kesedihannya, mungkin dia sedang ya cloudy lah pikirannya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau kita berikan terapi psikologis itu biasanya akan kesulitan, sehingga penanganan utama adalah melalui farmakoterapi, pemberian obat penahan ataupun menghilang gejala depresinya. Setelah nanti gejala depresinya sudah berkurang, nah barulah kita bantu gitu ya dengan terapi-terapi tertentu atau konseling dan sebagainya. Nah, seperti itu. Psikolog keterbatasannya memang tidak bisa memberikan resep obat-obatan gitu. Karena ya harus yang dokter yang bisa memberikan. Nah, kurang lebih sih nanti untuk gambaran batas pekerjaannya seperti itu. Tapi sekarang psikolog dan psikiater sudah bekerja sama. Jadi untuk memberikan pengobatan yang sifatnya lebih integratif. Jadi kalau ketemu-ketemu nanti di rumah sakit, nah itu biasanya sudah dalam tim juga ya, beberapa psikiater nanti tadi ya memberikan pengobatan obat-obatannya, nanti lalu diteruskan dengan pemberian terapi dari psikolog klinisnya seperti itu. Jadi nanti untuk AKB ya, jadi nanti bisa cari-cari tahu saja ya dan menyesuaikan lagi dengan tipe kepribadiannya kamu, tipe pendidikannya kamu, lebih senangnya mengambilnya dari bidang psikologinya atau kesehatannya. Jadi pasti kalau dari bidang kedokteran pasti belajarnya akan dokter dulu ya, S1-nya dokter dulu, belajar kesehatan fisiknya harus dipelajarin gitu ya, biologi, kimia dan sebagainya. Kalau dari psikologinya biasanya lebih ke arah sosial-sosialnya, walaupun tetap belajarin anatomi, struktur saraf, itu neuro pasti akan dipelajari juga. Ya, kurang lebih sih gambarannya seperti itu. Nah, itu perbedaan ya dari jurusan psikologi atau nanti kalau misalnya nanti berperan sebagai psikiater. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk kakak AKB ya, supaya tidak salah memilih. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, ini saya mau berikan kepada Bu Iva. Ini tadi sempat kita mention ya tentang kalau misalnya di dunia psikologi jangan malas untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, ini ada pertanyaan yang relate dari Sarah Ben. Hai Sarah, ya ini bertanya, considering how technology is becoming more advanced dalam memahami perilaku manusia, salah satu contohnya adalah AI therapist. Wah, saya baru dengar nih AI therapist. Ya, ternyata banyak teman-teman SMA-nya Sarah yang menggunakan bot AI untuk emotional support atau comfort. Kemudian ada juga fenomena baru ya, yaitu yang sangat trending nih di para kalangan remaja, yaitu self-diagnosing. Nah, apa implikasi potensial bagi bidang psikologi dan bagaimana calon mahasiswa yang mempelajari psikologi dapat beradaptasi dengan perubahan ini? Nah, mungkin bisa dibantu dengan Miss Iva. Oke, baik. Ini memang konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak selalu positif ya, gitu loh. Nah, kalau kita melihat AI itu kan sebenarnya apa sih? AI itu mesin ya, gitulah ya. AI itu mesin dari sebuah digital teknologi yang bekerjanya dari mana? Yang dia memang menjadi mesin yang mampu mengumpulkan dan mensortir segala hal dan kemudian memberikan jawaban kepada kita berdasarkan apa? Nah, ini yang harus hati-hati. Berdasarkan dari bagaimana dia membaca bahan-bahan yang terkumpul sama dia. Makanya teman-teman itu selalu lihat, misalnya kalau teman-teman tuh malas, mahasiswa kan banyak yang malas tuh, malas nulis, ketika dikasih tugas dia pakai AI. Ya. Nah, ini memang harus jadi penelitian yang menarik. Ini menjadi penelitian menarik. Dia pakai AI. Nah, dia pakai AI itu kadang-kadang tuh dia akan menulis, misalnya kalau kamu pakai AI, at the bottom gitu ada biasanya ada tulisan like this is not the latest trend of the problem gitu. Dia ada tulisan kayak gitu. For apa dia bilang? For more updated, please refer to the journals, bla bla bla. Intinya apa?
intinya sebenarnya yang didapatkan oleh teman-teman ketika memakai AI sebagai emotional support, yaitu si mesin tadi hanya mengutip dari bahan-bahan yang sudah terkumpul sama dia. Ini termasuk apa? Termasuk self-diagnose. Dan self-diagnose itu boleh atau enggak? Self-diagnose itu clear. Kenapa? Karena yang namanya self-diagnose itu adalah subjective diagnosis. Sedangkan diagnosis itu, misalnya seorang psikolog seperti Miss Ellen akan mendiagnosis itu nggak segampang itu. Dia nunggu dulu nih, simptom 1, simptom 2, simptom 3, dia cek lagi, dia bahas lagi, dia kaitkan dengan karakteristik dan kepribadian orang tersebut. Kemudian dia akan melakukan lagi analisis sosial, yaitu apa? Dia harus lihat nih, Miss Ellen harus lihat siapa support system. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga ya, Miss ya. Kemudian dia harus lihat lagi, apakah di sini terjadi proses bullying, apakah di sini dan sebagainya. Baru nih Miss Ellen bisa mengeluarkan diagnosis. Sedangkan AI dia akan mengeluarkan diagnosis itu sederhana banget karena buat dia cuma baca aja karena kan ada tuh di ininya apa di storage-nya begini pakai kata kunci kan sistemnya. Nah, jadi saya selalu menyarankan ke mana-mana pun please don't do self diagnose. Jangan, karena kamu nggak tahu apakah itu diagnosis yang tepat atau tidak. Datangi profesional, ngomong sama psikolognya, ngomong sama mungkin kalau bukan psikolog bisa saja misalnya konselor atau bisa saja dokter kesehatan jiwa, dokter SPKJ spesialis kesehatan jiwa, konsultasi ke sana gitu karena nanti teman-teman akan lebih mendapatkan pandangan yang objektif. Jadi kalau saya terus terang ya ini sebagai jawaban Alice, saya agak sedih dengan kecenderungan sekarang orang gampang banget, terutama di TikTok ya. Iya. Orang gampang banget self diagnose ya. Mungkin Miss Ellen juga lihat kan saya karena kan belum tentu betul gitu, tapi orang jangan main-main loh, this is about mental health. Kamu dapetin yang benar nggak Miss? Kamu dapetin diagnosis yang keliru, then you ambil keputusan based on that wrong diagnosis. Wah, Betul. saya nggak ngerti deh. Mungkin sebaiknya Miss Ellen juga nambahin deh. Nemu nggak self diagnose yang kayak gini-gini dan akhirnya bikin masalah tambah besar. Gimana Miss? Ya, setuju. Seperti yang tadi saya sempat cerita ya di awal, saya pernah menangani telecounseling gitu ya untuk remaja-remaja yang 11-12 tahun daftar sendiri dan mereka menuliskan diagnosisnya sendiri. Bahkan saya sebagai psikolog saja saya jarang memberikan diagnosis. Saya lebih berfokus kepada intervensi karena ya diagnosis itu sebuah label ya terkadang ya. Kalau saya mengatakan bahwa wah ini kamu diagnosisnya adalah skizofrenia, wah gimana dia sudah berpikir gitu ya. Padahal terkadang ya nggak penting juga sih maksudnya. Ya untuk kita diagnosis itu kan sebenarnya membantu penata laksanaan ke depannya seperti apa, memilihkan intervensi yang tepat gitu. Jadi sebenarnya ya tadi ya sebaiknya sih tidak melakukan diagnosis secara mandiri gitu karena diagnosis itu sulit benar. Tadi kami sebagai psikolog, kami psikolog klinis ya akan memberikan diagnosis berdasarkan kriteria kita punya namanya DSM atau dokter biasa ICD. Itu satu kriteria tak terpenuhi aja gitu dari misalnya ada 10, satu aja nggak terpenuhin dan satunya ada 1A, 1B, if not only dan apa. Jangan sampai salah memahami satu kata aja itu salah. Gitu. Jadi memang ya baiknya kalau memang merasa ada kesulitan dan sebagainya, datanginlah profesional, mereka akan bisa memberikan jawaban yang lebih tepat juga gitu ya, dan pengarahan yang lebih tepat. Karena tadi dari AI tentunya memang membantu dalam beberapa aspek, dan itu perlu dicari juga tadi ya
batasannya lah harus sampai mana. Kalau sebatas mungkin kita minta tips ya, tips untuk membuat saya bersemangat gitu ya, it's Ya, oke okay lah. gitu ya. Ya, Tipenya ya. adalah hal-hal yang praktis. Tapi kalau kamu merasa bahwa hal yang kamu rasakan itu sudah mengganggu gitu ya, dan ini memberikan efek-efek negatif dalam hidupnya kamu, nah sebaiknya memang carilah yang profesional, lebih seperti itu. Oke, ya buat teman-teman ya, supaya jangan suka melakukan self-diagnose. Ya, saya juga sering lihat di TikTok ya, ada tulisannya gini, apakah kamu sering cemas bertemu dengan orang? Kalau mau ketemu orang sakit perut, oh berarti kamu anxiety. Waduh, langsung tiba-tiba langsung keluar tuh ya. Nah, jangan ya Nah, teman-teman. kalau anxiety aja ya mungkin masih bisa ini. Tapi Masih kalau bisa. sampai itu menimbulkan suicidal ideation, itu Iya, Betul, yang tanggung jawab siapa, ya kan? betul, betul. Jadi betul. jangan main-main dengan kesehatan mental. Itu sih. Oke, oke. Nah, itu ya harus didengarkan teman-teman. Oke, karena waktu kita cukup terbatas, saya langsung aja ke pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Dewi Rahmawati ya, yang izin bertanya, apakah untuk menjadi seorang psikolog harus sehat secara fisik dan mental? Dan apakah sebelum menjadi psikolog ada tes atau latihan khusus untuk menangani pasien dengan gangguan depresi, stres, dan lain-lain? Dan bagaimana cara psikolog menangani hal tersebut? Nah, bebas nih dari Bu Ellen atau Bu Iva boleh menjawab pertanyaannya. Saya jawab dulu, nanti Bu Iva tambahin ya dari saya. Nah, kalau sehat secara fisik dan mental, ya, tapi memang batasannya juga bukan berarti psikolog itu nggak boleh cemas gitu ya, enggak juga. Bukan berarti kalau psikolog itu pernah cemas, pernah depresi, berarti ya sudah resign gitu ya, sudah lepaskanlah jabatannya, ya enggak juga gitu. Tapi kita harus tahu batasan bahwa ketika saya mempunyai problem di suatu area gitu ya, itu akan menjadi ini ya pertimbangan untuk saya bahwa ketika saya punya masalah A, sebaiknya saya tidak menangani pasien dengan kasus yang sama. Karena takutnya tadi ya bisa subjektif. Contohnya misalnya ada klien yang datang dengan misalnya dia berduka lah gitu ya, grieving gitu, grieving yang mungkin sifatnya kronis gitu. Dan saya juga adalah seorang yang misalnya belum lama misalnya kehilangan orang terdekat, sehingga saya juga masih merasa sedih, trauma, dan sebagainya. Nah, baiknya saya nggak menangani kasus yang serupa. Jadi bukan berarti psikolog harus 100% sehat mental. Nggak mungkin ya. Kita sehari-hari menjalankan kehidupan pasti ada permasalahan gitu ya. Saya stres, paling enggak yang dalam level mild itu ada. Cuman ya tentunya kalau levelnya sudah berat, mengganggu kita dalam keseharian berpikir dan sebagainya, sebaiknya ya kita dulu mencari bantuan ya, jangan menangani orang lain. Nah, sebelum masuk jurusan psikologi, kalau saya pribadi sih diteskan serangkaian tes gitu ya untuk melihat kepribadian dan sebagainya gitu ya. Tapi nanti mungkin Miss Iva bisa bantu lebih detailnya dalam hal seleksinya karena saya sendiri jujur tidak terlalu tahu untuk tipe seleksi seperti itu. Tapi tadi ya, selama tadi gangguannya masih mild dan itu ya tentunya kita tadi harus pertama untuk jadi psikolog jangan merasa sehat apa ya, nggak perlu cari dokter lain gitu ya, cari psikolog lain gitu ya. Kalau kita merasa kita punya sesuatu masalah, justru kita harus pertama mempercayakan diri kita untuk cari bantuan psikolog. Setelah kita settle dengan masalah kita, ya baru kita akan bisa lebih optimal lah dalam membantu orang lain juga. Tapi batasannya adalah ketika kita punya problem, sebaiknya jangan menangani kasus yang serupa. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin Miss Iva bisa tambahkan lagi untuk dari seleksinya ya, tadi pengetesan sebelum jadi psikolognya itu. Ya, oke. Saya ingin mengungkapkan terima kasih. Ingin mengungkapkan dulu bahwa sekarang untuk menjadi psikolog di Indonesia itu bukan S2 ya. Jadi itu bukan S2. Kalau S2 itu nanti sudah mencakup ke spesialisasi. Nah, kalau menjadi psikolog di Indonesia itu akan ditempuh dalam sebuah proses yang sama seperti dunia kedokteran yang namanya koas ya. Koas itu kalau di dunia kedokteran 2 tahun. Tetapi kalau kita 8 semester S1 selesai, terus teman-teman mikir, saya pingin jadi psikolog, itu sekarang program pendidikannya hanya 3 semester. Ya,
yang kebanyakan isinya adalah praktek kasus, praktek kasus, praktek kasus. Nah, di situ setelah lulus yang 3 semester koas psikolog itu, teman-teman boleh secara full menyandang gelar full professional psychologist. Di bahasa Indonesia istilahnya PSI psikolog ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau menjawab apakah ada tes sebelum menjadi psikolog, sudah pasti 1,5 tahun itu teman-teman akan diuji ya dengan berbagai tekanan, mengikuti kewajiban sekian ratus jam untuk berpraktek, sekian ratus jam membahas kasus, sekian ratus jam melakukan analisis dan sebagainya. Nah, tidak ada tes yang secara khusus, tetapi sebenarnya kalau teman-teman kuliah di Fakultas Psikologi atau di jurusan psikologi, itu setiap mata kuliah rata-rata itu punya berbagai alat tes untuk kesehatan jiwa, kesehatan mental dan sebagainya. Yang kita sebelum kita pakai untuk penelitian biasanya kita ngetes di antara kita dulu. Nah, tetapi sebenarnya yang paling penting untuk teman-teman di sini, terutama yang masih muda gitu ya, kalau sekarang umurnya 18, terus kira-kira fall depan gitu 2024 akan masuk menjadi mahasiswa, ya kira-kira dalam usia 22 tahun sudah menjadi S1, kemudian pingin menjadi psikolog, jadi barangkali sekitar 23 dan 24 teman-teman sudah menjadi psikolog. Nah, tentu sangat banyak challenges-nya. Tadi sudah disebutkan oleh Miss Ellen untuk selalu terbuka pikirannya gitu, nggak merasa dirinya selalu sehat. Kalau butuh bantuan memang kita harus cari bantuan. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan. Intinya adalah memang tidak ada di seluruh dunia dimanapun ada seperti kewajiban atau persyaratan bahwa kalau kamu tidak sehat mental maka kamu tidak bisa jadi psikolog, even di Amerika. Tetapi yang sangat penting sebenarnya teman-teman muda untuk ingat adalah kalau nanti sudah menjadi sarjana psikologi, kemudian berpikir akan mengambil kuliah 3 semester untuk professional psychologist yang Anda dapatkan itu nanti dari HIMSI, saya hanya berpesan begini, kamu akan tahu kamu sehat atau enggak if you can cope up every day dengan semua tekanan tugas, kewajiban, magang dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti kalau Alice mau jadi psikolog juga harus siap-siap mentally, harus prepare untuk dihujani dan menjadi banjir tugas, banjir ini, banjir tugas, PR, baca, tulis kasus, bahas kasus, udah susah-susah ditolak sama dosennya gitu. That's tes sebenarnya. Itu kalau saya bilang ya Ellen ya. Setuju. Bukan tes yang kayak kamu tuh, ayo oke Ellen sini kamu saya tes, enggak. Tetapi itu gitu loh. Tetapi itu dan itu semua bagian, enggak cuma klinis aja, sosial juga. Jadi nggak cuma ngurusin orang trauma atau anxiety. Nanti tiba-tiba dapat tugas, misalnya sekarang ini lagi musim, karena ini musim panas, misalnya lagi musim kebakaran, sehingga banyak korban. Kamu bikin intervention, social intervention plan. Ya, secara psikologis itu seperti apa kamu bikin dan sebagainya, dan terus kamu apply nanti dalam 3 bulan akan dinilai dan sebagainya. Jadi seperti itu. Intinya adalah cope up with that itu sudah membuat Anda mentally strong. Gitu loh. Setuju. Ya, nanti di belakang aja kalau mau ngomong sama Miss Ellen gimana. Dia juga menderita waktu itu, tapi sekarang kan udah semua keberhasilan dan kesuksesan itu nggak ada ya yang melalui santai-santai gitu, nggak ada ya Miss ya. Saya selalu bilang don't look at me sekarang, lihat dong perjuangan kita dulu. Miss Ellen pasti kita bilang itu, don't look at us now, di belakang gitu. Ya gitu Alice. Oke. Oh ini juga nih mau psikolognya kapan? Saya jadi ketar-ketir nih dengar-dengar perjuangannya Kak.
Oke, semoga tadi jawaban dari Bu Ellen dan Bu Iva bisa menjawab ya pertanyaan dari Kak Dewi. Nah, dengan itu saya menutup ya sesi sesi tanya jawab kita pada hari ini karena ini sudah melewati batas ya jamnya, kita sudah jam 12:05, nggak kerasa ngobrol-ngobrol. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih buat Bu Ellen dan Bu Iva ya. Terima kasih banyak untuk insight-insight dan ilmu-ilmunya. Secara nggak langsung ini saya juga jadi belajar banyak ya tentang dunia psikologi, khususnya nanti kalau misalnya memang mau melanjutkan ya, seperti itu. Oke, nah sebelum saya tutup, saya mau mengumumkan nih untuk pemenang dari 3 penanya terbaik kita, yaitu yang pertama ada dari Kak Sarah Ben, ya Sarah Ben, kemudian yang kedua ada dari AKB ya tadi yang menanyakan, kemudian yang ketiga dari Kak Dewi Rahmawati. Nanti akan kami hubungi untuk mendapatkan hadiah yaitu tes minat passionate. Oke, dengan itu saya tutup acara seminar kita pada hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga kita bisa bertemu di seminar selanjutnya. Thank you and bye. Bye, thank you. Bye, Terima thank kasih you. Miss Nadia. Sampai ketemu Oke, ya thank Miss Ellen. You Ya, semua. sampai ketemu. Thank you, Miss Iva, Miss Nadia, Sama-sama Miss Thank ya, Ellie. Miss. you. Thank Bye-bye. you. Thank you. Thank you Bye. semuanya. Thank you.